Bentar ya, ini saya mute semua ya, kecuali yang dialog ya. A need for hand washing, and we want to encourage people to actually pick up a bottle and encourage them to wash their hands. And we thought, how nice. Suara siapa itu? Halo. Lucu. Anak gua lah. Oh. Halo. Enggak, kayak ada rekaman. Halo. Bang Billy. Jadi Aduh. Saputra. Oke. Siap, lanjut. Langsung, tancap gas. Salam sang debaters, berani bertanya, berani tanya, jangan kerja kau bertanya terus. Moders. Ya inilah pembukaan seperti ini yang saya tunggu-tunggu nih. Bentar ya. Siap. Saya mute dulu ya. Saya mute dulu semua ya, biar teratur ya. Bang Rudi masih semangat habis pulang dari HMC? Semangat terus, pantang dulu. Pantat Merokok enggak, Bang? Bang Rudi merokok enggak nih? Enggak. Aku anti rokok. Oh, bagus lah kalau begitu. Bagus. Wah, siapa nih Faris Ghasani ini? Oke, bisa dibuka Bro Rudi. Bisa dibuka mic-nya. Unmute. Bisa. Oke ya. Tata caranya dulu, Len. Kasih tahu tata caranya, Len. Seperti biasa ya. Seperti biasa open statement 5 menit, habis itu battle ya. Battle 2 jam, 1 jam setengah ya. Wah, lama amat tuh, 2 jam. Enggak, 1 jam setengah bisa lah. Oke. Battle itu waktunya gimana, Len? Ya pokoknya 1 jam setengah battle ganti-ganti gitu. Waduh, nggak di waktu catur gitu. Ya nanti ada waktu catur lah. Di waktu catur aja biar enak gitu, biar jangan saring berseliweran suaranya gitu. Iya. Enggak, maksudnya open statement dulu 5 menit, habis itu 3 kali tanya jawab, habis itu battle gitu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ngumpul di sini ya. Iya. Mantap. Ini paling berbatas belum hadir ya? Udah, itu udah depanmu. Lai Rudi Yohanes. Itu udah depanmu Lai Rudi. Mana? Itu lagi senyum-senyum. Hai, selamat malam. Selamat malam, Bang. Malam selamat, silakan. Oke, mulai. Lama kali, udah banyak kali anggota menonton tempatku nih, ada 200-an. Enggak sebelum dimulai, Bang. Saya mau tanya, ini ada statement dari kawan Kristen, ada Tuhan satu dan Tuhan dua, bagaimana itu? Banyak kali pertanyaan. Itu nanti jangan ganggu konsentrasi nanti. Oke, sebelum dijawab silakan dilanjut. Oke. Itu urusan nanti itu tidak resmi itu. Ya. Oke, silakan lanjut Bang Indra. Ya, Indra Mose takut menunjukkan wajah, nggak apa-apa ya, karena dia takut kelihatan baca contekan, dia di santai aja. Emang lo nggak lihat contekan, Bro? Enggak, gaya-gaya lama itu. Kami dulu kalau berdebat untuk bahasa Ibrani berkelihatan pintar, kami tampilkan di layar pura-pura gini lah, nampak wajah, baca-baca itu semua.
Udah kayak lama, udah pernah juga kami lakukan. Nanti kita share, nanti saya share screen udah lah bro. Ya, Share screen itu. ya, santai aja. Pak ini adminku udah nge-live-in belum nih? Bentar, tak WA dulu ya adminku ya. Sudahlah, mainkan Palen, apalagi. Nanti Ya, jam berapa lagi kita tidur nih? Oke, bisa dimulai ya, open statement 5 menitan. Terus habis itu 3 kali tanya jawab 5 menit, habis itu battle ya, kayak biasanya ya. Bentar, tunggu semenit lagi ya. Saya lagi WA tuh. WA adminku udah live belum itu channelku? Oke. Sudah punya admin juga dia. Hebat juga sih Indra Motion. Bukan aku yang hebat. Masa Bang Rudi saja yang punya admin? Habiskan aja. Ini apa yang terjadi kok muter-muter dia? Nah, ayo dimulai, udah bisa tuh. Itu udah ada Sinandar datang tuh. Kau Sinandar kan. Halo. Kita tunggu si siapa, si Indra Musik itu mau nge-live-in juga Bang Budi. Kok lama sekali nge-live-in kan gampang. Oke, ready. Yang Maha Kuasa. Oke. Seperti yang Bang Valen minta ya. Jadi ini nanti open statement 5 menitan ya, dari Bro Rudi sama Bro Indra. Bisa Bro Rudi dimulai dulu? Boleh, silakan. Ya udah. Oke, Bang Rudi duluan. Tampilkan dong gambar saya yang besar. Ya, enak dengar. Sudah besar ini, sudah zoom. Mana belum di tempatnya Spalen, belum ada malam. Sebentar Bro. Oke, udah lanjut. Oke. Kok belum? Mana gambar si Palen yang besar? Udah Palen? Udah, nanti itu aja ya, apa? Saya komando aja ya itunya. Kalau ditampilin share screen-nya waktu ketutup wajah Bang Rudi. Ya, langsung aja lah. Oke. Saya mulai ya. Tema kali ini atau topik kita malam ini berbicara Tuhan siapakah yang sebenarnya Tuhan. Kalau itu ditanya ya pastilah saya sebagai orang Kristen akan mengatakan Tuhan saya adalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Apa dasar saya mengatakan demikian? Itu mungkin yang lebih tepat yang untuk dipertanyakan ya. Kalau saya ditanya hal seperti itu, maka dari dulu saya sudah menjelaskan bahwa Tuhan yang saya sembah itu berani mengatakan dalam proses penciptaan langit dan bumi, apa hari pertama diciptakan, apa hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan ini tidaklah segampang yang dikatakan, andai kata itu bukan Tuhan, dia tidak akan berani mengatakan hari pertama apa diciptakan, hari kedua apa diciptakan, dan hari ketiga, dan seterusnya. Ya, itulah sebabnya saya mengatakan Tuhan saya yang benar-benar Tuhan. Dan Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang maha hadir. Ya. Bahkan di satu kesempatan bahwa ketika Yesus dibaptis, Yesus ada di dalam air, ada burung merpati, dan ada Bapa di sorga. Dan yang berbicara itu adalah Bapa di sorga, maka keluarlah suara dari burung merpati yang berbentuk roh itu. Nah, kemudian kalau ditanya lagi, apakah wujud Tuhan yang kamu sembah?
Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan yang kami sembah itu wujudnya adalah roh. Jadi kami memiliki konsep ketuhanan yang jelas, tidak ragu-ragu bahwa dia adalah roh, dan dia serupa dan segambar manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya. Maka kami tidak akan malu mengatakan Tuhan memiliki mata, memiliki hidung, telinga, gitu, tangannya. Itu konsep Tuhan yang jelas benar-benar Tuhan, bahwa Tuhan itu ingin menggambarkan kepada manusia jati dirinya, bukan kepada manusia itu, ya. Dan apakah Tuhan itu bisa dipikirkan? Pada bagian tertentu ya bisa dipikirkan. Pada bagian lain memang tidak bisa dipikirkannya atau dicapai oleh akal pikir manusia. Jadi kawan-kawan, saya tetap berpegang teguh bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Karena dia mampu berkata, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kalimat ini sulit sekali diciptakan Tuhan manapun di dunia ini. Oke, sekian dan terima kasih. Itu pembukaan dari saya karena saya tidak mau berlama-lama. Silakan. Terima kasih Pak Len. Ya, oke, bisa dilanjutkan langsung dengan Saudara Indra Musik. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lil muslimin wal muslimat. Wassalamu ala man ittaba'al huda alal musyrikin wal musriqah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, jadi berkaitan dengan judul ya, Tuhan Islamkah atau Tuhan Kristianikah yang Maha Kuasa. Maka saya langsung ke dalil-dalil tentang bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah di dalam syariat Islam, di dalam perspektif agama Islam disebut dengan kudrah Allah atau kudratullah. Kudrah Allah atau kuasa Allah termasuk dalam sifat Allah, bukanlah makhluk ya. Jadi Allah itu bukan makhluk. Sifat ini sesuai dengan keagungan bagi Allah. Tidak sama dengan makhluk, tidaklah fana dan tidak akan hilang. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 165. Dalam ayat yang lain disebutkan, walillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma yahluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 17 ya, yaitu surah kelima. Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma kana Allahu liyubjizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Nah, ini jelas bahwa Allah itu Maha Kuasa. Rabb kami atau ilah kami jelas Maha Kuasa dengan dalil-dalil yang sudah saya sebutkan. Oke, cukup. Kalian yang paling cukup? Ya, oke. Sekarang open statement udah dikasih sama dua belah pihak ya. Sekarang giliran Indra Musik untuk bertanya kepada Bro Rudi. Silakan Bro Indra. Baik, terima kasih Bang Valen sebagai moderator. Saya diberi kesempatan bertanya. Jika kita melihat pada Alkitab, ya, orang-orang Kristiani menyebut kitab pedoman primernya adalah Alkitab. Dan tadi saya mengutip, saya menangkap bahwa dalil yang diambil oleh saudara Rudi Yohanes, sang debater, adalah dari Perjanjian Lama. Dan di situ memang dia mengambil bahwa Tuhan yang di situ disebut Elohim, karena dia menyebut di Kejadian 1, ya, itu memang menciptakan ya alam semesta dalam 6 masa, gitu kan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, memang kalau Elohim atau Yod-He-Vav-He yang biasa orang-orang Yahudi
menyebutnya Hashem atau Adonai, emang dia maha kuasa. Dia menciptakan segala-galanya. Dia menghidupkan dan mematikan. Tetapi lalu bagaimana halnya dengan Yesus? Apakah Yesus maha kuasa? Karena Bang Rudi ini kan penganut Trinitas. Jadi pertanyaan saya, ketika dia adalah seorang penganut Trinitas dan Bapa, mereka menyebutnya Bapa, walaupun orang Yahudi tidak pernah memanggil Tuhannya Bapa, dalam perspektif Kristiani mereka memanggil Tuhannya Bapa. Itu memang Hashem atau Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh, Elohim, dia maha kuasa. Dia menciptakan segala sesuatu, dia maha kuasa. Tetapi bagaimanakah dengan Yesus Kristus atau Yesus Kristus dalam bahasa Ibrani, atau kita kenal dalam bahasa Yesus Kristus dalam bahasa Yunani, atau kita mengenalnya dalam bahasa Ibrani Yeshua Hamashiach, atau dalam bahasa Aramaiknya Yeshu Damashihu, ya kan? Nah, ini kira-kira Yesus ini, supaya lebih mudah mengucapkannya dalam bahasa Indonesia, apa kekuasaan dia gitu? Kalau memang Hashem atau Bapa, memang dia kuasa. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah Yesus kuasa? Dan kalau memang dia kuasa, mungkin bisa ditunjukkan buktinya. Terima kasih Bang Valen. Langsung saya jawab. Yesus itu punya kuasa maha kuasa. Karena dialah menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Yohanes 1 ayat 3. Maka kita hanya bisa merujuk penciptaan langit dan bumi oleh firman Allah. Maka benarlah Yohanes 1 ayat 3. Firman Allah menciptakan. Tuhan tidak pernah menciptakan langit dan bumi dengan kedua tangannya, tetapi cukup berfirman, kecuali manusia. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Oke, itu saja yang bisa saya jawab. Silakan. Oke ya. Ini gimana? Saya nanggapin lagi Bang Valen atau? Ya nggak apa-apa, langsung. Ya bebas, saya belum mau bicara. Kita bicara ini. Nanti tiba-tiba saya bisa bertanya padamu. Nggak apa-apa. Jadi bisa. Ya, saya soalnya bingung aturannya ini. Nggak apa-apa, Bung Indra. Oke. Berarti saya sanggah ya. Oke, Pak Bang Rudi berkata bahwa Yesus itu maha kuasa karena Yesus menciptakan langit dan bumi. Mana buktinya di Perjanjian Lama kalau Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Itu pertanyaan saya. Ya, buktinya adalah bahwa di Kejadian 1 sudah dijelaskan bahwa dalam Allah menciptakan langit dan bumi selalu dimulai dengan kata berfirmanlah Allah. Itulah buktinya kekuasaan Yesus. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 3. Silakan. Oh, apa tadi di Kejadian 1 Allah menciptakan sesuatu dengan kata berfirman. Ya. Firman itu nanti oke. Sejajar dengan Yohanes berapa, Bang? 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 3, 1 sampai 3. Oke. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Saya share screen ya. Kita kritik teks ya. Kita kritik teks. Berarti kita merujuk kepada teks berbahasa Yunani karena sebagai original teks ya. Yohanes 1 ya. Oke. Mohon maaf ini agak lambat karena RAM 3. Yohanes 1 ayat 1 dan 3 ya Bang Rudi ya? 1 sampai 3. 1 sampai 3, oke. Saya baca dulu Indonesianya. Pada mulanya, ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah ya. Jadi ini Bang Rudi mengaitkan dengan di Kejadian 1 ayat 1 ketika Allah menciptakan segala sesuatu Bang Rudi. Betul? Ya, menciptakan dengan firman. Oke. Terima kasih Bang Rudi. Kita cek ke dalam teks Bizantin ya, teks berbahasa Yunani. Jadi firman itu apa sih dalam bahasa Yunaninya sebagai original teks yang diklaim oleh sebagian umat Kristiani, karena ada sebagian umat Kristiani mengklaimnya bahasa Aram. Enarche no logos. Jadi firman di sini dari kata logos, ya. Firman dari kata logos. Lalu bagaimanakah di dalam Kejadian 1, ya, tentang bagaimana apakah di situ juga Yunani Septuagintanya disebut logos? Mari kita cek bersama. Kita mulai dari ayat ketiga. Yang bahasa Indonesianya begini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bang Rudi ya, betul ya? Ya. Bang Rudi? Oke, kita cek ke dalam Septuaginta. Iya. Kai eipen oteos genetofos, kai egenetofos. Nah, di sini firman diterjemahkan dari kata eipen. Sedangkan di Yohanes 1 tadi diterjemahkan dari kata logos. Pertanyaan saya, ketika di dalam bahasa Indonesianya menjadi sama-sama firman, pertanyaan saya,
Yang firman itu yang eipen atau yang logos? Logos juga firman, eipen juga firman. Terus kenapa? Ini jelas berbeda. Ini jelas berbeda. Bedanya di mana? Antara eipen dan logos berbeda. Apalagi kalau kita melakukan di dalam bahasa Ibraninya. Kita cek ke dalam teks Masoretik ya. Westminster Leningrad Kejadian 1 ayat 3. Vayomer Elohim Yehior va Yehior. Firman di sini diterjemahkan dari kata yomer. Ya, vayomer, dan berfirmanlah Elohim, yang ini kata dasarnya adalah amar. Kemudian kita cek di dalam Berit Hadasa atau perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Kita cek apakah tetap dari kata dasar amar, apakah di situ amar atau lain. Kita cek di dalam Yohanan 1 ayat 1. Beresit hayah hadavar. Di sini dari kata ya, dan dari kata amar. Sedangkan davar dengan amar beda. Nah, ini kita kalau ada berpatokan dengan ini firman itu kan Indonesia dengan Indonesia sebagai bahasa terjemahan. Lalu ketika kita cek kepada bahasa-bahasa yang original menggunakan suku kata yang berbeda. Nah, pertanyaan saya, apakah yang firman, yang eipen, ya, yang atau sejajar dengan Ibrani adalah amar, ataukah yang logos yang sejajar dengan Ibrani davar? Yang firman yang mana? Harus ada selektivitas ini. Yang mana yang firman sebenarnya? Silakan. Saya sudah mengatakan kepada kamu bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dengan firman. Maka kamu harus mencari kepada saya untuk mematahkan dalil saya bahwa ada yang tidak diciptakan Tuhan dengan firman. Bukan merujuk kepada arti bahasa-bahasa itu. Paham enggak? Paham. Memang segala sesuatu diciptakan dengan firman dalam bahasa Indonesia. Makanya saya bertanya, ketika amar diterjemahkan firman, lalu davar diterjemahkan firman, pada duanya berbeda. Kira-kira yang firman itu yang mana? Bedanya di mana? Nah, ini saya jelaskan. Jadi dalam bahasa Ibrani, kalau perkataan kalimat itu dalam bahasa Ibrani itu namanya amar. Misalkan vayomer Elohim Yehior va Yehior. Dia lagi berkalimat itu. Dalam bahasa Indonesia misalkan saya sedang makan. Itu bahasa Ibraninya amar itu. Tapi kalau cuma begini saya doang, itu baru davar, kata. Jadi sebenarnya firman itu yang mana? Firman itu kata atau kalimat? Firman itu mulai dari kata sampai kalimat. Oh, beda. Ucapan itu mulai dari kata, kok bisa beda? Kalau gini Bang Rudi, kalau kata itu tidak menimbulkan arti yang mendalam. Misalkan gini, saya apa gitu kan. Tapi kalau kalimat saya sedang makan, saya sedang berdebat, perlu menunjukkan arti. Kok saya tidak ada arti? Saya itu ada arti dong. Gimana sih? Nah, sekarang gini, kalau kita menggunakan sebuah kosakata yang benar, berarti harusnya gini. Pada Yohanes 1 ayat 1 harusnya begini. Pada mulanya kata. Kan gitu, karena dia menggunakan kata davar, bukan amar. Nah, kata bukan firman. Kan bisa kata, bisa kalimat. Nggak bisa. Kata itu bukan kalimat. Dalam bahasa Indonesia itu antara... Kok jadi kau yang mengatur? Loh, bukan saya yang mengatur. Kita menggunakan... Tuhan tidak bisa berkata. Iya, Tuhan bisa berkata. Tetapi antara kata dengan firman ini maknanya beda. Siapa bilang beda? Sama. Beda. Karena gini, firman itu... Dari ucapan Tuhan, bukan kata-kata dan kalimat, tetapi itu adalah ucapan Tuhan. Kita cek di KBBI ya, firman itu apa ya? Firman itu apa? Biar kita lebih melakukan pendekatan yang lebih detail. Firman KBBI. Nah, ini kita sepakat karena kita orang Indonesia, jadi standarnya adalah KBBI ya, Bang Barudia. Siap untuk tanya ya, udah setengah jam ini. Oh, there is no problem. Karena Anda belum bisa menjawab pertanyaan saya dengan detail. Firman ya, gini. Dengarkan saya. Firman menurut KBBI sebagai standar kita orang Indonesia, firman adalah kata dalam kurung perintah Tuhan. Nah ini, jadi Tuhan memerintahkan.
Sekarang gini, kalau firman adalah perintah, sedangkan dafar itu adalah kata, lalu bagaimana bisa ketahuan perintahnya kalau kata? Misalkan gini, dia cuma bilang gitu, itu apa sih gitu kan? Tapi kalau kalimat baru dia apa ajaklah dia, nah itu baru firman gitu. Nah sekarang gini, sebenarnya di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani sekalipun, semua perkataan, baik perkataan Tuhan atau perkataan kalau saya manusia, bilang kalau saya bilang ya, itu kira-kira bisa mengandung arti enggak atau bisa dijadikan sebuah apa enggak? Ya, misalnya. Nah saya juga bingung, ya apa gitu, tiba-tiba orang bilang ya saya bingung juga. Kan ada lawan bicara, misalnya Musa bicara, Tuhan, apakah itu engkau? Ya. Loh, itu harus ada kalimat dulu. Ini kata doang loh, kata doang gimana? Kalau kata doang. Kata juga firman Tuhan. Kenapa sih? Ya enggak, gini bro. Firman itu cuma ada dalam bahasa Indonesia. Cuma ada dalam bahasa Indonesia. Loh. Karena kalau kita merujuk kepada bahasa Yunani atau dalam kau tadi sudah buka KBBI. Firman kata, buka kurung perintah Tuhan. Selesai, titik. Kau mengandalkan KBBI. Kata yang bermakna perintah. Perintah itu berarti kalimat, bro. Mau kalimat, mau hantu belau selalu dimulai dengan kata di dulu KBBI atau perintah Tuhan. Kata Tuhan. Kan gitu. Perintah itu kan penjabarannya. Kata Tuhan. Kau sendiri yang buka KBBI, bukan aku. Ya, paham saya. Cuman gini, maksudnya gini. Ketika yang satu eipen diterjemahkan firman dalam bahasa Yunani, yang satunya logos diterjemahkan firman. Kira-kira yang asli firman itu yang mana? Kedua-duanya, nggak ada yang asli, nggak ada yang palsu. Ya nggak bisa kalau kedua-duanya sama. Kok jadi kau yang ngatur? Kan lucu. Tuhan apa nggak bisa berkata? Gini, bukan saya yang ngatur, bro, tapi tekstual berkata seperti itu. Sekarang saya tanya kamu, bisa nggak Tuhan berkata? Tuhan berkata bisa. Ya sudah, kalau sudah kenapa kau sangkal? Bisa nggak Tuhan berkalimat? Jadi gini, kalau kata doang itu gini, bedakan ya. Kata itu artinya kata doang itu ya misalkan saya kamu. Kata doang atau kata hantu belau. Yang saya tanya, bisa nggak Tuhan mengucapkan kata itu? Bisa. Tetapi gini, ya ada sudah, tingkatannya, bro. Nggak pakai tapi. Kalau kamu akui Tuhan bisa bilang kata, sebuah kata, ya sudah. Artinya itu firman, karena keluar dari mulut Tuhan. Tapi gini, jangan dengarkan penjelasan saya biar kamu paham. Bahwa dafar itu, gini, dengarkan saya. Bahwa dafar dalam bahasa Ibrani, itu artinya susunan huruf. Itu dafar. Ya, misalkan gini, ani saya, itu dafar, itu doang. Tapi kalau amar itu gini. Kalau amar itu susunan kata. Jadi misalkan ani ohef otha, aku mencintaimu laki-laki. Nah itu baru. Masalahnya apa? Jadi ya masalahnya gini, kalau dafar doang itu artinya apa? Jadi menurutmu hanya kalimat lah firman Tuhan. Kalau makanya begini, kita harus selektivitas. Kalau memang yang firman itu adalah amar, jawab aja singkat. Apakah firman Tuhan itu hanya kalimat? Firman Tuhan yang mengandung makna kalimat. Tapi kalau kata doang maknanya apa? Maknanya apa kalau kata doang? Kok nggak ada makna? Misalkan nggak ada maknanya itu. Masa nggak ada makna aku? Makanya sekarang saya bertanya, yang firman yang mana? Yang logos atau yang eipen? Dua-duanya. Sekarang aku tanya. Oh nggak bisa dua-duanya karena kalau dua-duanya sama, dua-duanya sama harus menggunakan kata yang sama. Sekarang saya tanya kamu, apakah silakan Anda berbicara, saya carikan dalilnya lagi ya. Apakah Tuhan tidak bisa berkata? Bisa berkata, tapi kata doang itu gini, bro. Tuhan bisa berkata, Tuhan bisa berkalimat, artinya kata dan kalimat itu keduanya keluar dari Tuhan. Artinya itu adalah firman Tuhan. Paham, iya, ya? Tapi maknanya beda. Maknanya beda. Saya sampaikan ke kamu bahwa eipen. Saya tidak tanya makna, tetapi yang saya katakan itu firman Tuhan. Kalau tidak dipahami maknanya, gimana kita mau paham, bro? Loh, yang mana yang tidak kau paham? Aku itu kata. Masa nggak paham kok aku? Ya itu kata. Itu kalau misalkan ada tulisan aku doang, kamu memahami apa itu aku? Kan ada lawan bicara, ya Tuhan, apakah itu engkau, kata Musa? Datang Tuhan, ya aku, misalnya aku.
Kan bisa Mana bicara. di dalam perjanjian lama, ketika Hasyim berkata kepada Musa, mana menggunakan kata dafar? Kenapa nggak ada? Kan suka-suka Tuhan. Masa kau batasi? Bukan suka-suka, bro. Ini diskusi ilmiah, bro. Makanya Itu tunjukkan ilmiah. dalilnya. Hasyim. Sekarang aku tanya kau. Apakah Tuhan bisa mengeluarkan kata dari dalam dirinya? Bisa. Ya sudah. Kalau Tuhan bisa mengeluarkan kata dari dalam dirinya, artinya itu juga firman Tuhan. Nah, sekarang aku tanya kau. Menurut hukum Islam, menurut ajaran Islam, apa itu firman Tuhan? Jelas. Nah, gini. Yang disebut begini. Yang disebut firman Tuhan. Firman itu biasa dalam Islam itu perkataan itu terbagi menjadi 3 dalam terjemahan Indonesia ya. Dalam terjemahan Indonesia. Kalau sesuatu yang keluar dari Allah itu disebut firman. Ini terjemahan Indonesia. Adapun yang keluar dari Nabi sabda, yang keluar dari orang biasa kata. Ya. Nah, sekarang gini, tapi dalam bahasa Arabnya, bro, dalam bahasa Arabnya tetap saja. Saya tanya firman menurut hukum Islam atau ajaran Islam itu apa? Jelaskan pada saya. Firman untuk orang Islam di Indonesia saja dipakai. Okay. Dalam bahasa Arabnya mau Allah, mau Muhammad, mau sahabat, semuanya qaul. Qaul berarti Allah jadi sama itulah dengan manusia. Qaul. Bukan Allah sama dengan manusia, kata kerjanya sama. Memang dalam bahasa Arab seperti itu. Ya, kalau kamu lihat di dalam bahasa Ibrani pun, semua perkataan pakai Omer. Kalau di dalam orang Kristen sudah jelas. Ucapan Tuhan itu namanya firman. Ucapan manusia itu ya ini suara seperti ini. Sekarang tadi kau bilang ucapan Tuhan, ucapan Nabi, ucapan aku bilang kaul. Ya sudah sama semua. Ya, gini. Oke. Di dalam agamamu bahwa perkataan Tuhan disebut firman. Ya. Kira-kira dalam bahasa Yunaninya firman itu apa? Belum kau definisikan dari tadi. Firman itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan. Berarti suara Tuhan. Suara Tuhan. Hah? Ya, suara Tuhan, perkataan. Nah, sekarang aku tanya, suara Tuhan itu zat apa bukan? Oh, bukan. Zat jadi Allah apa? Itu dirinya Allah. Ya, jadi suara itu apa? Suara itu ya qaul, perkataan. Qaul, perkataan. Perkataan itu apa? Adakah mengandung gelombang ataukah kalimat ataukah ditulis atau apa? Di tulisan itu juga perkataan Tuhan. Tulisan bukan perkataan. Tulisan itu adalah media untuk mengabadikan perkataan. Lah, ya kan perkataan Tuhan yang ditulis ke dalamnya itu. Nah, sekarang tidak semua tulisan menyebut perkataan Tuhan. Oke, makanya kau jelaskan apa itu perkataan Tuhan. Apakah keluar dari diri Tuhan berupa zat, berupa gelombang atau apa? Silakan. Firman Tuhan ya hanya perkataan Tuhan saja, nggak ada apa-apanya. Iya, perkataan berupa apa? Tulisan itu kan perkataan Tuhan. Ayo Tuhan bicara. Semua yang ditulis di kitab suci itu perkataan Tuhan, firman Tuhan, ucapan Tuhan, ditulis lagi kitab suci ucapan-ucapan Tuhan. Atau yang bagaimana yang keluar langsung dari Tuhan? Jelaskan firman itu apa? Kalau firman kepada Allah, berarti perkataannya Allah itu aja udah. Ya, perkataan Allah. Apakah perkataan itu berupa zat atau berupa gelombang atau berupa apa? Jelaskan, yang jelas kau bicara firman. Kalau kami jelas. Perkataannya berupa suara Tuhan doang. Suara kan? Perkataan berupa suara doang. Ya, suara doang. Ya, suara. Berarti Tuhanmu bukan Esa. Loh, kenapa bisa tidak Esa? Sudah ada suara di dalam dirinya. Gimana sih? Suara itu makanya saya bilang apakah zat, apakah berbeda? Oh, gini. Tuhan tetap Esa. Perkataan Tuhan bukan berarti Tuhan. Karena itu tidak ada bentuknya. Ya, oke. Makanya saya tanya kamu, apakah perkataan Tuhan itu berupa zat atau berupa gelombang suara yang dapat dimengerti oleh manusia? Jawab dulu baik-baik. Perkataan Tuhan hanya berupa suara. Suara yang bisa dimengerti oleh manusia. Yang bisa dimengerti oleh malaikat dan nabi. Ya, tidak sembarang manusia bisa mendengarkan. Yang bukan berupa zat. Bukan, zat itu artinya adalah dirinya, zat. Dirinya zat, suaranya bukan zat. Artinya ada dua. Bukan. Gini bro. Suara itu adalah kata kerja, bro. Sedangkan Allah itu adalah kata benda. Beda ini. Misalkan gini, Allah begini. Coba saya kasih bahasa Indonesia aja lah biar kamu paham. Allah berkata, maka Allah itu kata benda. Sedangkan berkata itu kata kerja. Nggak bisa kau samakan antara kata kerja dengan kata benda. Ya, berkata-katanya kata kerja. Iya, katanya. Katanya itu kata kerja. Kata itu kata kerja.
Kamu bilang kata kerja. Kata kerja kalau gini. Sekarang saya kasih kamu gambaran bahasa Inggris lah kalau kamu masih nggak paham bahasa Indonesia. Saya tanya wujudnya. Menurutmu wujud suara Tuhan itu apakah zat atau tidak? Suara Tuhan nggak ada wujudnya. Sekarang saya tanya kamu, suaramu ada wujudnya nggak? Ada gelombang suara ini, gelombang resonansi. Sekarang saya tanya kamu. Kelihatan nggak? Saya tidak tanya kelihatan apa enggak. Wujudnya atau bentuknya adalah gelombang suara atau resonansi. Yang itu yang saya maksud. Sekarang saya tanya kamu, suara Tuhan itu apakah zat atau benda lain? Zat, kamu tahu nggak artinya zat Allah? Saya nggak tahu. Menurutmu Tuhan itu zat atau zat apa? Itu artinya dirinya. Ya, diri. Ya. Nah, sekarang bentar. Saya ajarkan kamu zat itu apa. Saya tunjukkan. Di dalam kitabmu ada zat. Dalam kitabmu ada zat. Biar kamu tahu zat itu apa. Ya, pakai D. Ya, saya enggak. Saya akan tunjukkan dalam bahasa Semitik. Saya akan tunjukkan. Saya sudah tahu itu. Sekarang saya ya, kalau kamu sudah tahu nanti kamu yang baca ya. Kalau kamu sudah tahu kamu yang baca ya. Bentar, kamu wait for me. Yang saya tanya sama kamu, apakah Tuhan Bentar. Kamu dari tadi kan menanyakan zat. Makanya saya kasih tahu kamu zat itu apa ya. Kamu diam dulu. Saya carikan dalilnya. Suara Suara Tuhan itu apakah zat ataukah bentuknya bukan zat? Silakan. Nah, makanya itu supaya kamu tahu, kamu nanya tentang zat, kamu nggak tahu etimologi zat itu apa gitu loh. Ya jelaskan saja, aku kan bertanya. Nah, makanya itu saya carikan dalilnya, kamu diam dulu. Jangan nambah pertanyaan, ini belum selesai satu-satu ya. Makan kerupuk dok ya. Saya carikan. Biar kamu paham zat itu apa, saya carikan ya. Ya. Nah. Kasih ayat Al-Qur'annya bila perlu. Oke, sudah ketemu. Silakan dilihat ke layar. Saya jelaskan kepada saudara Rudi biar dia tahu zat itu apa ya. Biar jangan ngejar-ngejar kata zat terus. Jadi di dalam Kejadian 8 ayat 21 di dalam bahasa Ibrani-nya. Maaf, saya minta dari Al-Qur'an. Jangan membatasi keilmuan. Saya tidak membatasi keilmuan, tapi kamu Muslim. Saya bertanya tentang Tuhannya Islam. Jangan membatasi keilmuan. Saya jelaskan tidak membatasi ini keilmuan. secara bahasa Arab. Saya bicara tentang keislaman. Saya bertanya tentang keislaman. Silakan. Saya ingin tahu Tuhanmu itu berupa zat, kasih ayatnya. Mana zat? Nah, makanya itu saya cari akar kata zat dulu, saya jelaskan ke kamu. Saya tidak mau. Itu Genesis, itu bukan ayatnya Al-Qur'an. Loh, kamu kok membatasi keilmuan gimana? Saya tidak membatasi keilmuan, tetapi saya minta kamu dari Al-Qur'an karena saya bertanya tentang Tuhannya orang Muslim.
Ketika saya jelaskan zat dalam perspektif saya tidak pernah menjelaskan ketuhanan saya dari Al-Quran, tapi dari Bible. Mengapa kamu tidak bisa menjelaskan ketuhananmu dari Al-Quran? Itu hak saya. Kamu jangan membatasi keilmuan saya. Itu tidak hakmu, karena kamu bukan Kristen. Jangan pakai. Saya kan hanya mau mencari akar kata zat itu artinya apa. Cuma itu doang. Saya Kenapa? tidak mau cari dari Al-Quranmu. Silakan. Oh, kalau begitu kita batalkan saja kalau keilmuan dibatasi. Mau dibatalkan silakan. Ya, berarti Anda tidak akademis kalau begitu. Ini namanya akademis. Kan dialog perbandingan, perbandingan agama, maka dalil kita dibatasi. Ya, karena perbandingan agama, saya ingin membandingkan, ingin tahu Tuhan yang kamu sembah bagaimana. Silakan buka dari Al-Quran. Ini perbandingan kan? Ini perbandingan. Nah, makanya saya terserah start dari kok kamu melarang saya? Kalau kamu tunjukkan Bible kepada saya, itu saya imani. Loh, kalau begitu kita tidak usah diskusi perbandingan kalau begitu. Kenapa tidak? Ya perbandingan saya minta dari Al-Quran. Dalam diskusi perbandingan, saya terserah. Saya mau start dari saya baru ke punyamu saya bandingkan atau dari punyamu langsung ke bandingkan saya bisa. Tidak bisa. Karena dasar Al-Quran bukan Bible. Atau kamu mengakui dasar Al-Quran dari Bible? Judul apa? Ya silakan. Judul apa ya? Berarti Anda sudah membatasi keilmuan. Ini tidak sehat diskusi seperti ini. Kita batalkan saja, sudah. Saya bertanya tentang Islam. Enggak, kita batalkan saja. Ini tidak akademis. Orang ini tidak akademis. Saya akademis. Tidak akademis, membatasi keilmuan. Membatasi keilmuan. Saya tidak mau. Bertanya tentang keislaman. Apa kamu takut tidak ada di Al-Quran? Sebentar, gini. Zat. Sekarang saya tanya kamu, zat itu bahasa Arab atau bukan? Dengar admin bicara. Sebentar, ini ya. Wah, ini saya mengundurkan diri saja. Ini orang tidak mau, dia membatasi keilmuan. Saya tidak bisa. Membatasi keilmuan. Agama Islam. Ini diskusi perbandingan atau bukan? Ini diskusi perbandingan atau bukan? Nah, kalau perbandingan, kenapa kau batasi saya? Saya tidak membatasi. Silakan. Kau membatasi saya. Silakan buka dari kitab-kitab Islam. Perbandingan. Saya buka dari situ, baru saya kembali ke kitab saya. Kamu bertanya kepada saya tentang Alkitab, saya jawab tentang Alkitab. Saya tanya kamu tentang Al-Quran, kamu harus menjawab dari Al-Quran. Biarkan Muslim menjelaskan, nanti menanggapi. Tidak, Palen, tidak. Karena saya pikir itu tidak fair. Oh, orang ini enggak bisa. Orang ini enggak bisa. Dia tidak dialogis. Dia membatasi keilmuan. Dia harus akui dulu bahwa dasar agama Islam dari Bible baru bisa mengutuk itu. Oh, tidak bisa. Keilmuan itu luas. Kalau tidak bisa, maka jelaskan dari Quran. Saya akan minta dari Quran. Jadi kamu mau mencari apa? Zat Allah dalam Quran? Ya, silakan. Jelaskan. Tidak ada dalam Quran. Kenapa tidak ada? Terus kenapa kau bilang-bilang Allah itu zat? Loh, itu kan ada dalam fikih kami. Fikih, dalam konteks bahasa Arab. Berarti ucapan manusia. Berarti sekarang Paulus manusia atau bukan? Paulus manusia atau bukan? Dia menjelaskan. Paulus memang manusia. Nah, kenapa kamu menggunakan kitab dia? Tetapi Allah menjelaskan kehadiran dirinya bahwa dia adalah roh. Sekarang jelaskan kehadiran diri Allah SWT adalah zat. Jelaskan. Dalam mengenal kitabmu, kamu melalui manusia atau bukan? Saya tidak tanya itu. Saya ingin ini orang nggak akademis nih, nggak akademis. Singkirkan saja. Saya tidak mau. Tidak akademis. Tidak akademis. Saya akademis. Membatasi keilmuan. Tuhan yang saya sembah memperkenalkan diri bahwa dia adalah roh. Ada ayatnya. Sekarang kita lari ke situ. Tuhan yang kamu sembah memperkenalkan diri adalah zat. Kasih saya ayatnya dari Al-Quran. Silakan. Makanya zat itu artinya diri Allah. Zatullah itu diri Allah. Tidak ada adanya di fikih. Tidak ada di fikih. Adanya di fikih. Kenapa kalian bilang itu adalah zat? Kalau tidak ada, berarti Allah tidak pernah memperkenalkan dirinya adalah zat. Tetapi itu adalah fikih yang memperkenalkan diri Allah adalah zat. Begitu. Saya tanya kepada Anda, bahasa agama Islam bahasa Arab itu bukan? Saya nggak tanya bahasa. Contoh kami. Kami menggunakan bahasa Arab. Allah yang kami sembah adalah roh. Apa buktinya? Kejadian 1 ayat 2. Dia memperkenalkan itu bukan. diri. Itu bukan. Itu malah Elohim. Tidak, saya tanya itu. Itu iman kami, tidak bisa kau ganggu-gugat. Nggak bisa, kau pakai terjemahan. Loh, kenapa terjemahan memang itu pas? Jadi menurut angin. Terjemahannya salah. Terjemahannya salah. Jadi menurut angin, apa gunanya angin dibicarakan Tuhan di dalam situ? Terjemahan tidak salah. Sekarang saya tanya kamu. Tunjukkan kepada saya, Allah memperkenalkan diri bahwa dia adalah zat. Allah tidak pernah berkata seperti itu. Syukur, terima kasih. Oke, titik kita tutup bahwa Allah dan pedoman kami bukan cuma Quran, kami punya hadis. Ya, hadis, kami terus fikih. Terus ya. Apakah yang menulis fikih itu nabi? Apakah yang menulis Bible itu adalah nabi? Rasul atau LAI? Rasul dan nabi? Rasul apa? Rasul Paulus, Petrus. Bagaimana bisa dikatakan rasul? Bagaimana dia bisa karena dia mengikut Yesus?
Kapan dia ngikut? Dia tidak hidup sezaman. Kenapa Petrus tidak hidup sejaman? Kenapa Enggak. Rasul Paulus tidak hidup sejaman? Waktu Tidak Yesus sezaman dia. ada ayatnya, aku melihat katanya. Dia melihat di mana? Dia melihat di mana? Memang dia hidup di zaman mana? Buktikan, tunjukkan. Di zaman Biografi dia Yesus. hidup di zaman. Kamu bacanya kisah para rasul itu pun. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya kita Sekarang benar. saya tanya kepada kamu, apakah Allah SWT pernah memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah zat? Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Kenapa kalian bilang bahwa Allah itu adalah zat? Kenapa kalian mengatakan bahwa Allah adalah roh? Karena ada ayatnya. Mana ayatnya? Banyak. Buka pertama Kejadian 1 ayat 2. Itu mal'ah Elohim. Ruah Elohim bukan roh. Roh itu. Itu kamu pakai terjemahan mana? Indonesia? Terjemahan Indonesia. Ya iya dong, karena kita bicara bahasa Indonesia. Kitab itu punya siapa? Hakul Yahudi. ayatnya. Nah, Yahudi menerjemahkannya apa? Waduh, mulai hilang-hilang dia langsung. Kenapa? Yahudi menerjemahkan Ruah Elohim diterjemahkan apa? Roh, selesai. No. Kenapa? Wariyahullah, menurut Sa'adiyah Gaon, anginnya Allah. Angin. Ya? Jadi maksudmu anginnya Allah. Ya, Rabi yang menerjemahkan begitu, Rabi. Rabi kan manusia. Lah kau manusia atau bukan? Kok bisa Ya, menafsir? manusia. Ya sudah sama-sama manusia, artinya bebas. Tapi Sesuai bahasa keilmuan kamu masing-masing. apa? Kamu tahu apa tentang Tanak? Bahasa Ibrani tahu nggak kau? Yang menerjemahkan itu orang yang paham bahasa Ibrani Dilai. Paham. Tapi kalau terjemahannya tidak sesuai konteks? Sekarang saya tanya kamu. Sebutkan bahwa Allah itu memperkenalkan diri dia adalah zat. Tidak ada ayatnya seperti itu. Kamu nggak bisa mencari. Memang nggak bisa karena nggak ada di Al-Quran. Tapi di kami ada. Allah adalah roh. Siapa yang mengatakan seperti itu? Para rasul juga mengatakan, saya ambil ayatnya. Tunggu. Ya, ayatnya mana? Kita cek dalam perjanjian lama. Apakah sesuai konteks? Kenapa harus perjanjian lama? Kitab kami itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, makanya kita sinkronkan antara baru dan lama. Sinkron nggak? Memang sinkron. Kejadian Nggak ada sinkronnya, itu beda. Itu kitab karangan. Siapa ngarang? Ya, makanya tunjukkan dalilnya, kita cocokkan. Kejadian 1 ayat 2, roh Allah. Verua Elohim, saat dia menerjemahkan wariyahullah dan anginnya Allah. Angin. Ya, angin. Nah, itu adalah roh Allah ya. Sekarang saya buka sebentar, sabar. Nah, coba kamu buka Kejadian 41 ayat 34. Sebentar aku bukakan ya. Ya, kau bukakan. Kejadian 31. Yang penting intinya zat itu tidak ada karangan manusia ya. Itu yang penting. Itu oke. Kalau ternyata di dalam kitabmu perjanjian lama ada zat gimana? Berarti hebat dong kitab suci kami sumbernya. Nah, tadi saya mau tunjukkan, kau nggak mau. Ya, nggak mau laku karena aku bertanya tentang Bible kecuali kau akui bahwa sumber dari Al-Quran adalah Bible. Ya oke. Sumber Al-Quran bukan Bible, sumber Al-Quran firman Allah. Ya, makanya aku bilang, carilah di Al-Quran. Kok belit-belit sekali? Judul ini apa? Judulnya kan perbandingan. Ya saya start dari mana terserah saya. Perbandingan itu bukan gitu, Dul. Kau bertanya tentang Lalu saya apa? tentang kekristenan, saya jawab dari Bible. Saya bertanya kepada kamu tentang keislaman, kamu jawab dari Al-Quran. Tidak bisa Ilmuwan kau silang-silang. ilmuwan tidak terbatas. Jadi kamu Memang maunya tidak mengenalkan terbatas. bahwa akulah adalah zat gitu. Ya, memang Gitu, maunya begitu. Iman kami, Tuhan kami memperkenalkan diri dia adalah roh Allah. Kamu pernah menemukan nggak artikel bahwa Allah memperkenalkan dirinya zat? Coba. Kalau kamu bertanya saya seperti itu untuk mencari dalilnya. Memang Pernah nggak ketemu artikel begitu? Makanya, Dan memang nggak ada, kenapa kau tanyakan? makanya kalian jangan sok-sok membahas ketuhanan orang Kristen. Tuhan kalian saja belum selesai kalian bahas. Kau Oh Tuhan kami satu, jelas sampai kapanpun. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Tadi sudah saya tanya, Tuhanmu betul satu. Firman Allah itu apa? Memang satu. Ya, firman Allah itu apa? Apakah Firman zat? Allah perkataan saja. Perkataan berbeda dengan Allah kan? Bukan zat. Ya, berbeda Bukan dengan zat. Zat Allah. itu artinya zati. Ya, Dirinya berarti beda dong. berbeda Sekarang dengan saya tanya, Allah. suaramu kamu atau bukan? Suara saya ketika saya Ya ucapkan. sekarang saya tanya kamu, suaramu kamu atau bukan? Ini suara saya. Menurutmu ini adalah saya apa bukan? Bukanlah. Suara kamu. Oh bukan. Kok kamu bilang Rudi? Sekarang gini, Rudi, saya tanya ke kamu sebagai analogi. Rudi. Kenapa kamu bilang Rudi sementara saya tidak ada gambar saya di situ? Tidak ada Ya, wajah saya kasih analogi kepada kamu. Saya kasih analogi kepada kamu. Sederhana. Saya kasih analogi sederhana. Kamu dengarkan saya. Jangan rocos. Kamu dengarkan saya. Ketika sekarang kamu salah berkata. Mose. Gini.
Gini. Saya tidak dengarkan saya. Tetapi suara Dengarkan saya, jangan terocos. Kasih kesempatan saya bicara. Jangan tidak beretika seperti ini. Kasih kesempatan saya bicara. Ketika kamu berkata, ketika kamu berbicara dan pembicaraanmu itu bermasalah dengan hukum. Ini contoh ya. Contoh. Kira-kira yang ditangkap suaramu atau kamunya? Kenapa? Ketika kamu salah berkata, kamu dipolisikan, yang ditangkap kamunya atau suaranya? Saya ditangkap berdasarkan suaranya. Ya, saya tanya kamu, ketika kamu berkata kamu salah ngomong nih, kamu ngatain saya apa, misalkan saya laporkan, kamu ditangkap, yang ditangkap kamunya atau suaranya? Saya ditangkap berdasarkan suaranya. Berarti kamu bukan suaramu. Karena saya adalah suara itu, makanya saya ditangkap. Kenapa nggak ditangkap aja suaranya? Diadili, kasih masuk penjara suaramu. Saya ditangkap, artinya suara saya juga ditangkap. Karena ya, suara bisa. saya berada dalam diri saya. Yang dihukum suaramu atau kamu? Indra Mose, sekarang kamu saya tidak tahu wajahmu gimana. Saya panggil kamu Indra Mose karena suaramu. Bukan karena saya kenal kamu. Karena suara Indra Mose sedang bersama-sama Indra Mose, maka suara Indra Mose adalah Indra Mose. Sekarang kita kembali ke pertanyaan saya belum kamu jawab. Apakah zat Allah itu memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah zat? Silakan jawab. Kalau kamu tidak bisa menjawab. Tidak pernah ada. Karena zat itu artinya diri. Zat itu artinya diri. Jangan kamu coba-coba mengulas agama Kristen. Sedangkan Tuhanmu belum beres kamu teliti. Belum selesai. Loh, saya bebas, keilmuan bebas. Memang bebas. Sekarang saya tanya kamu. Teliti dulu Tuhanmu. Baru saya akan teliti. Tuhan orang lain. Sekarang kamu selalu bertanya zat. Ucapan Allah SWT bahwa dia adalah zat. Ya, bukan, nggak ada. Sekarang gini, saya bertanya kepada Anda. Zat itu apa? Kenapa banyak artikel, banyak jurnal, banyak karya ilmiah orang Muslim mengatakan Allah itu adalah zat? Tunjukkan salah satu buktinya. Mari kita bedah. Salah satu bukti, share screen. Kita bedah. Kita tunjukkan secara gramatikal maksud zat itu apa. Soalnya Anda bertanya-tanya tentang zat, Anda tidak tahu etimologi zat. Kenapa saya tidak tahu? Nah, terus apa etimologi zat? Saya lebih menyoroti kepada zat yang kamu bilang itu. Apakah Tuhan memperkenalkan diri bahwa saya adalah zat? Pertanyaan kamu salah karena zat itu artinya diri. Dia sendiri. Nah, sekarang berarti ada di Al-Quran. Tunjukkan ayatnya. Tidak harus ada di Al-Quran. Ya di mana lagi nanti satu hari nanti hanya saya yang percaya lagi Al-Quran kitab suci paling sempurna. Tidak diubah-ubah. Saya tidak butuh kamu percaya. Muslim, gimana kamu mau percaya? Kamu bahasa Arab aja nggak ngerti. Orang Muslim sendiri mulai tak percaya. Tak ada katanya. Saya percaya ada. Hanya saja saya tidak tahu bahasa Arab. Kalau saya tahu masih bisa saya cari. Nah kalau kau tidak tahu kenapa kau menanyakan itu? Karena tidak tahu makanya saya tanyakan. Karena kau orang Islam. Kau tidak tahu saya jawab. Kau nggak mau menerima jawabanku. Gimana ceritanya, bro? Saya menerima. Nah, jangan mengalihkan perhatian. Jangan mengalihkan perhatian. Saya tidak suka serius. Tetap serius. Tetap serius. Sekarang saya tanya kamu. Ketika kau bertanya Allah zat atau bukan, saya tanya kamu. Kamu tahu zat itu apa dalam bahasa Arab artinya? Sehingga ketika saya jawab, kamu bisa gini. Kalau kamu nggak tahu zat itu apa, ketika saya jawab, kamu nggak bisa membedakan saya ini benar atau salah jawabnya. Saya bisa membedakan karena kamu tidak bisa kasih ayat. Bukan karena tidak bisa kasih ayat. Saya tanya kamu zat itu apa artinya? Saya nggak dalam tahu, bahasa Arab. Saya bertanya. Saya nggak tahu. Nah, zat. Saya bertanya. Nah, kalau begitu saya kasih tahu kamu zat itu artinya diri. Kasih ayat. Kata ganti. Kata ganti. Kasih ayat. Nggak ada ayatnya itu dalam etimologi bahasa Arab. Terus kau menjelaskan itu tanpa ayat. Ini bicara Tuhan loh. Bukan bicara sepeda motor. Kita bicara Tuhan harus ada ayatnya, ada firmannya. Tunjukkan kepada mana firmannya. Ya, ketika ketika zat itu artinya adalah diri, sebutkan di dalam Al-Qur'an ayat yang Allah menyebut dirinya, yang bahasa Indonesia artinya dirinya. Coba. Kok malah kau yang menanya kepada saya? Saya Kristen. Saya yang bertanya kepada kamu. Maka kau tunjukkanlah kewajibanmu, bukan saya. Makanya kau cari dulu etimologi zat itu apa, baru nanya. Kamu yang mencari karena saya bertanya. Saya kan tidak tahu. Nah, sekarang saya sudah jawab, kau tolak jawaban saya gimana? Bukan saya tolak, kasih ayatnya dong. Loh, kenapa mesti ada ayatnya? Nah, itu kan firman Tuhan. Kita bicara Tuhan dong. Nah, firman Tuhan, gini, firman Tuhan, Allah berfirman dalam rangka apa dulu? Kenapa dia harus menyebutkan zat?
Setahu saya kalau di dalam Kristen, Allah berfirman dalam rangka untuk menunjukkan visi dan misinya, untuk menghidupkan manusia, untuk berbicara tentang apa yang akan dilakukan Tuhan, segala macamnya. Sekarang saya tanya, memperkenalkan dirinya. Saya tanya kau, mana Allah memperkenalkan diri bahwa dia adalah zat? Kalau tidak ada mulai hari dan seterusnya, jangan suka kalian bilang-bilang Allah adalah zat, Allah adalah zat. Tidak bisa, tidak ada Tuhan memperkenalkan diri. Siapa yang bilang Allah adalah zat? Siapa yang bilang Allah adalah zat? Siapa yang bilang? Tadi kau bilang. Tidak, Allah bukan zat. Zat itu artinya kata ganti diri. Ya, kasih ayatnya. Oke lah, tidak Allah tidak zat, tapi kasihlah kata ganti diri, zat. Nggak ada di ayatnya karena di dalam bahasa Arab Allah nggak menggunakan kata ganti itu. Jadi adanya di fikih. Jadi gimana? Kamu bilang zat itu kata ganti diri. Saya minta ayat tidak ada. Maka kata ganti diri ada Allah, kami, kita, aku. Sekarang kok mana zat itu kenapa kau bilang-bilang? Nah, lihat gini, konteksnya Al-Qur'an kan Allah yang berkata. Ya, Allah yang berfirman, Allah yang berfirman. Ya. Lalu bagaimana mungkin Allah berfirman dengan menyebut dirinya sendiri dengan kata ganti zat? Ya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Buktinya dia berkata dia, aku. Nah, nggak ngerti bahasa Arab gini. Dia dalam bahasa Arab artinya huwa kalau laki-laki, mudzakkar. Kalau anas dia. Ya. Ya, kalau misalkan aku ana, aku. Ya sudah. Ana? Ya sudah, apalagi? Ya sudah jelas. Kenapa nuntut zat? Itu kan zat itu artinya kata ganti diri. Kata ganti diri, aku, kamu, kalian, kita, nya, itu segala macam. Sehingga manusia yang menggunakan kata zat adalah orang di luar Allah. Allah sendiri nggak bisa mengatakan zat karena dia nggak mungkin menyebut kata ganti dirinya sendiri. Saya salah itu. Sekarang kamu lucu. Kamu sudah mengakui bahwa Allah tidak mungkin mengatakan zat. Kenapa manusia menentukan Allah itu zat? Artinya dia bukan Allah, ditentukan oleh manusia. Sementara kami Allah sendiri yang mengatakan aku adalah roh. Bentar ya, kita selesaikan zat dulu biar kamu paham zat. Zat itu kalau bahasa Indonesia arti paling tepatnya itu artinya dirinya. Ya, kasih ayat. Jadi ketika menyebut zat Allah berarti dirinya. Nah, sekarang gini, bagaimana firman Allah, Allah yang berfirman, Allah menyebut dirinya, ya nggak mungkin, kata gantinya salah. Kenapa tidak mungkin? Aku. Kalau aku ana. Ya, sudah ana. Kenapa dibuat di situ zat? Zat ini datangnya dari mana? Nah, karena yang mengatakan zat adalah pihak kedua, bukan Allah. Ya sudah, berarti pihak kedua itu mengalahkan diri. Tidak mungkin, Rudi. Kau menyebut dirimu itu adalah zat atau dirinya, nggak mungkin. Yang menyebut kamu dirinya harus orang lain, saya. Misalkan dirinya si Rudi adalah seorang debater. Nah, itu kalau diarabkan menjadi zat itu dirinya. Nggak mungkin kau sendiri yang mengatakan zat. Kau ini nggak ngerti bahasa Arab, ngotot. Kenapa tidak dirinya sendiri? Allah kami mengatakan aku adalah roh. Kalau aku adalah roh itu ada sama dengan lain lagi. Ya, Allah adalah roh. Dia memperkenalkan. Ya mana dalilnya? Sekarang tunjukkan. Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah memperkenalkannya bahwa Allah itu adalah roh. Itu kan terjemahan kamu bahasa Indonesia. Kalau Rabi tidak seperti itu. Terserah mau terjemahan mau apa, itu imanku. Aku adalah Kristen Indonesia. Itu imanku. Kamu adalah orang Kristen Indonesia. Sekarang saya tanya kamu, tanpa bahasa Ibrani kitabmu ada nggak? Terserah apa mau kau bilang. Saya sudah beriman kepada Alkitab bahasa Indonesia. Berarti kamu iman buta. Saya tidak iman buta. Memang begitu orang beriman. Sekarang kamu buktikan bahwa zat itu ucapan Allah SWT. Tak bisa. Sekarang saya tanya kamu. Terserah kau mau pakai bahasa Verua Elohim artinya apa? Tidak usah bahasa-bahasa Ibrani. Itu iman. Kalau tidak ada bahasa Ibrani, kamu tidak akan pernah ada. Betul. Saya adalah Kristen Indonesia. Saya beriman kepada Bible itu. Kalau begitu kamu bikin kitab sendiri yang tidak ada kaitannya dengan kitab berbahasa Ibrani. Kami kan sudah punya Alkitab, Bible namanya. Itulah sebabnya kami tidak mengatakan kami agama Yahudi. Kalau kami mengatakan kami agama Yahudi, kami bidat. Maka kami makanya kami keluar dari agama Yahudi, maka kami katakan Kristen. Itulah iman kami, nggak bisa kau ganggu gugat. Sekarang buktikan, mau bahasa apapun kau gunakan, silakan. Tunjukkan bahwa Allah memperkenalkan dirinya, bahwa dia adalah zat. Silakan. Zat itu artinya dirinya, sehingga tidak mungkin dia sendiri yang menyebut dirinya zat, itu nggak mungkin. Aku ana. Ya udah, berarti ana bukan zat. Loh, masa kita memanggil Allah ana? Saya memanggil Allah, berarti kan saya kan Allah itu objek kedua. Masa saya panggil dia saya? Ya nggak mungkin, kau nggak ngerti bahasa Arab. Berarti susah sekali. Dia. Kenapa tidak bisa? Allah ada berkata. Oke, stop.
dia, saya jelaskan. Dalam bahasa Arab, di logo Arabiyah dia huwa. Ya. Huwa. Putus, suara Terus? putus, hilang. Enggak hilang, suara saya masih bagus. Sudah, berarti Allah tidak pernah memperkenalkan diri saat itu ya. Oke, kita selesaikan. Ya enggak, lucu Terima banget kasih. gitu. Masa seseorang memperkenalkan dirinya, misalkan saya memperkenalkan kamu, sayalah Indra, dirinya. Lah kok saya menyebut diri saya, dirinya harusnya diriku atau aku, ana. Ya ngerti enggak dari kemarin. Contoh, Tuhan kami memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah roh. Selesai. Maka kami Mana dalilnya? roh. Dalilnya mana, kita bedah. Roh. Kita bedah. Dalilnya mana? Kejadian 1 ayat 2, kejadian 1 ayat 2. Oke, saya Weruwa Elohim merahefet alpene hamayim. Ya. Betul? Ya, oke. Terjemahan Indonesia, dan roh Allah melayani di atas permukaan air. Sekarang saya tanya kamu, duluan Yahudi menerima itu atau duluan kalian Kristen? Yahudi lebih dahulu, maka kami keluar dari Yahudi dan mendirikan Kristen. Titik. Oke. Itu Sekarang iman kami, lebih kuat dan siapa? Tuhan. Mereka mewarisinya turun-temurun sebagai anginnya Allah. Sekarang kamu tiba-tiba orang muncul kemudian mengatakan itu roh. Tahu mana? Bebas. Itu hak Lu kok Yahudi, bebas? kami punya hak. Lah, Masa kami punya keilmuan Tuhan bebas? sendiri. Harus ada standar lah, bro. Loh, kami kan punya Tuhan sendiri, punya iman sendiri. Kalau Kecuali iman kami sendiri katakan jangan pakai kami kitabnya Yahudi. orang. Kecuali kami katakan kami adalah Yahudi, maka kami sesat. Kami tidak Yahudi, kami Kristen. Kenapa kitab kamu minjam di sono? Loh, jangankan kitab kami, memang kitabmu tidak minjam ke Yahudi. Terus Mana yang Tuhanmu dipinjam? sama. Terus Mana yang Tuhanmu dipinjam? sama dengan Tuhan Yahudi. Sama? Sama dari mana? Apakah Yahudi adalah Islam? Bukan? Ya, kalau bukan kenapa Tuhannya bisa sama? Loh, Rabi sendiri yang mengatakan Yothe Fasih adalah Allah. Rabi angkat dia jadi Tuhanmu Rabi itu, biar kau percaya. Enggak bisa. Ya sudah, kalau nggak bisa kau angkat, ya jangan percaya Rabi. Kenapa saya nggak boleh percaya Rabi? Karena Yahudi bukan Islam. Kau sendiri mengatakan, kalau agamanya sudah berbeda, maka Tuhannya berbeda. Tidak ada agama berbeda, Tuhannya sama. Logika. Oke, sepakat. Oke, saya ikuti kamu. Tidak mungkin agamanya berbeda, Tuhannya sama. Ya. Ya, tapi bagaimana mungkin seorang yang Tuhannya berbeda, kitabnya sama? Tuhannya berbeda, kitabnya yang mana? Yang mana? Ya kamu dan Yahudi, kamu pakai perjanjian lama, kitabnya sama, kenapa Tuhannya beda? Tuhan kami nggak beda dengan Tuhan Yahudi. Yahweh. Loh, siapa Tuhan bilang? kami. Loh, Bapak di surga. Tuhan Yahudi cuma satu doang. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, Adonai satu. Ya, apakah Adonai itu tidak punya firman? Apakah firman itu adalah Tuhan? Firman adalah Tuhan. Kalau firman adalah Tuhan, berarti terang adalah Tuhan. Karena berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bedakan, banyak. Bedakan berfirmanlah Tuhan dan firman bersama-sama dengan Tuhan. Bedakan. Makanya itu tadi saya jelaskan dari awal. Kalau yang firman itu Eipen atau Logos. Sekarang saya tanya kamu Indra Moshe. Kamu jawab dulu, Eipen atau Logos yang firman? Sama dua-duanya. Beda, bunyinya aja beda kok disamain. Sekarang bunyinya beda. Saya tidak melihat kau. Yang saya dengar adalah suaramu. Suaramu saat ini bersama-sama dengan kau. Maka saya katakan Indra Moshe, Indra Moshe. Tidak, saya bilang Palen. Karena saya tahu. Ya. Suaramu bersama-sama dengan kamu, maka saya kata Indra Moshe, Indra Moshe. Paham ya? Oke. Jadi kamu ini penganut Oneness atau Trinitas? Saya tidak tanya itu. Kita jangan melebar ke situ. Kita masih bahas. Nah, sekarang definisi firman Tuhan kau tidak tahu sampai saat ini. Tuhan yang kamu sembah. Firman itu cuma ada dalam bahasa Indonesia. Sekarang, iya, kita kan orang Indonesia. Saya tanya kepada kamu, coba jelaskan. Menurutmu, definisi firman Tuhan menurut Al-Quran itu apa? Silakan. Bukan menurut Al-Quran, menurut pemahaman Islam di Indonesia ya, di Indonesia, bahwa setiap perkataan Tuhan diterjemahkan menjadi firman. Tapi kalau perkataan Nabi itu sabda, kalau perkataan manusia biasa itu kata. Tapi kalau kita kembalikan ke dalam original teks bahasa Arab, tetap semuanya qaul. Nggak ada perbedaan. Hanya Indonesia saja yang memang dia punya tata krama yang lebih mengunggulkan atau memuja sesuatu yang lebih tinggi. Berarti gitu. Berarti lebih tepat bahasa Indonesia dong. Kalau kau bawa ke bahasa Arab, artinya tidak ada yang sama dengan Tuhan. Itu kau bilang sama tadi. Apanya yang sama? Ucapan Nabi qaul, ucapan malaikat qaul, ucapan Tuhan qaul. Terus apa? Terus apa masalahnya? Di dalam perjanjian baru Alkitabul Muqaddas bahasa Arab, semua perkataan baik itu perkataan Yesua itu adalah bahasa Indonesia. Dibedakannya
Perkataan Tuhan firman, perkataan Nabi sabda, perkataan malaikat apa? Lupa aku. Oh, Lebih jadi bagus bahasa perkataan Indonesia. yang tepat itu adalah bahasa Indonesia. Ya, karena dia Nah, saya bisa tanya kamu. membedakan. Oke. Sekarang saya tanya kamu, firman itu asli bahasa Indonesia atau serapan? Saya tidak mau tanya. Kalau bahasa Indonesia kamu bilang itu serapan. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada Tuhan sebelum datang agama-agama. Kamu mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu lebih baik daripada bahasa Arab, bahasa Ibrani. Sekarang saya tanya, firman itu asli bahasa Indonesia atau serapan? Sudah saya bilang belum, bukan bahasa Indonesia itu. Karena orang Indonesia tidak mengenal agama samawi atau agama dari Tuhan. Saya mengenal. Setelah datang agama, pada awalnya Nah, kamu juga setelah datang agama baru kau kenal. Dulunya kau nggak kenal. Iya, memang iya. Nah, terus apa masalahnya? Nah, itulah hebatnya orang Indonesia dikelompokkan. Kalau Tuhan bicara firman, kalau manusia bicara kata, kalau Nabi bicara sabda. Sementara Arab tidak bisa membedakan. Dibilang qaul. Artinya Ibrani juga nggak bisa bedakan. Ibrani juga nggak bisa bedakan. Kalimat yang mengatakan bahwa tidak ada yang setara dengan Tuhan itu aja sama. Nah, sekarang gini. Dalam bahasa Ibrani pun mau Musa yang berkata, mau Hashem yang berkata, mau Abraham, semuanya itu Omer. Vayomer Abraham el Eliezer, Vayomer Moshe el Yehoshua, Vayomer Adonai el Moshe, sama Yomer. Sekarang saya tanya kamu, bahasa Arab dengan bahasa Ibrani, dengar saya. Ya, gini. Jadi gini, dalam bahasa Arab dengan bahasa Ibrani sama, mau itu perkataan Tuhan atau perkataan manusia tetap disebut itu Yomer dengan Qaul. Setuju? Enggak. Ngapain saya situ? Enggak setuju. Itu kan tadi pernyataanmu tadi. Enggak. Kau mengatakan bahwa bahasa Indonesia lebih bagus daripada bahasa Arab. Berarti bahasa Indonesia pun lebih bagus daripada bahasa Ibrani, karena bahasa Ibrani nggak bisa bedakan, semuanya Yomer. Tidak bisa membedakan. Anak, tunjukkan dalil bahasa Ibrani. Kok tunjukkan dalil? Kamu lihat aja lah, berfirmanlah. Kau sendiri kan yang suka berkata siapa berdalil harus menunjukkan, mana tujuh buktimu. Mana pernah dikatakan berfirmanlah Musa? Nggak ada itu. Ya itu kan karena terjemahanmu Indonesia. Kalau bahasa aslinya itu tetap semuanya Wayomer. Oke, ambil katanya. Silakan, biar kulihat. Oke. Kau berkata bahwa bahasa Indonesia lebih bagus daripada bahasa Arab dalam hal tata bahasa. Setuju? Tadi kau mengatakan. Kenapa? Tadi Anda berkata bahwa bahasa Indonesia secara tata bahasa lebih bagus daripada bahasa Arab. Nah, untuk membedakan firman, kata, dan sabda. Dalam hal ini ya. Nah, ternyata bahasa Ibrani pun jangan dipotong. Harga saya harus punya etika. Saya menjelaskan. Saya menjelaskan. Jangan dipotong. Sekarang bahasa Ibrani pun satu konteks dengan bahasa Arab. Dia tidak membedakan mana perkataan Tuhan, mana perkataan itu dengan sebutan yang berbeda. Semuanya amar, yomer, semuanya sama. Nah sekarang begini, Anda berkata bahwa bahasa Indonesia lebih bagus daripada bahasa Semitik. Sekarang saya tanya, firman dalam bahasa Indonesia itu bahasa asli Melayu atau serapan? Kok kamu bilang sama amar? Tadi udah kamu sebut ada dua. Amar kata dasar. Kata dasar. Amar kata itu dasar. Kan kamu bilang tadi firman Tuhan. Nah, sekarang kok kamu bilang Musa juga kalimat. Kata. Memang, ya Musa memang beramar kan tidak? Itu kan kalau dalam bahasa Ibrani Vayomer, berarti dia beramar. Kamu ini bodoh sekali bahasa asing, buset. Loh, kok bodoh sekali? Mana ada? Nah, ini saya kasih tahu. Biar kamu jangan muter-muter. Biar kamu jangan muter-muter dan kamu mengatakan bahwa bahasa Indonesia lebih bagus daripada bahasa Arab. Saya kasih tahu kamu bahwa firman itu dalam bahasa Indonesia ternyata diserap dari bahasa Persia. Berarti bahasa Indonesia pun minjem. Bagaimana kok katakan bahasa Indonesia lebih bagus kalau dia minjem dari kosakata bahasa lain? Apakah Persia membagi tiga begitu? Sabda, firman, dan kata. Silakan Anda cek di Google. Firman berasal dari bahasa apa? Ya, kata dari bahasa apa? Kalau kata dari bahasa Melayu. Nah sudah kan hebat Indonesia kan. Karena firman dari bahasa asing diserap ke dalam bahasa. Kamu tertawa untuk menutupi kebodohanmu. Sekarang gini, kau mengatakan bahasa Indonesia lebih bagus daripada bahasa Semitik. Ya, terus, oke. Cerdas saya, kau pintar tunjukkan kepintaranmu di mana. Sudah saya tunjukkan bahwa Indonesia itu lebih lengkap mengkelompokkan. Ada firman. Etimologi pintar apa? Etimologi pintar apa? Etimologi pintar. Tajam pikirannya sudah saya tunjukkan. Jangan kemarin enggak. Jelaskan. Anda mengklaim diri Anda pintar. Sekarang saya tanya etimologi pintar apa? Kita bicara. Sudah saya jelaskan. Apalagi kok kamu tanya? Jangan. Apa? Jelaskan. Coba jelaskan. Coba jelaskan. Kalau kamu bilang seperti itu, jangan-jangan itu baru. Anda mengklaim diri Anda pintar. Sekarang saya tanya, pintar itu apa?
Nanti saya bilang pintar menurut KBBI, kamu tolak pula. Tunjukkan, saya akan ikuti, tunjukkan. Kemarin sudah saya jawab, apalagi masa kau nggak tahu? Ya, kamu kemarin menjelaskan cerdas, sekarang kamu berkata pintar. Mana pintar? Pintar itu pandai, cerdik, mahir. Apalagi? Sekarang bukti cerdikmu mana? Bukti cerdikmu mana? Kan sudah mahirnya? Buktinya kau mahir gimana? Kan aku bisa. Mahiranmu apa? Mahir. Kamu saja mengklaim bahwa bahasa Indonesia sempurna dengan firmannya, dengan kosakata firman, sedangkan kau sendiri nggak tahu asal firman itu dari bahasa apa. Cerdikmu di mana? Loh, aku cerdik tadi bisa memotong kau bicara, menyujudkan kau. Cerdik kok memotong orang bicara, itu namanya orang tidak beretika. Kok tidak beretika? Kita kan sudah TikTok ini, sistemnya kan kita apa ini? Betul yo. Tapi hargai orang berbicara, menjelaskan, jangan diserobot. Sehingga maksudnya itu bisa terdengar dengan baik. Hargamu berapa biar ku hargai? Loh, kenapa kamu bertanya harga? Kan kamu bilang hargai. Loh, kenapa kamu malah melari kepada kata-kata yang sarkas? Loh, kok sarkas? Itu kan harga. Pak, Bu, berapa harga ini? Ya udah, berapa harganya? Kenapa kamu bisa bermasalah dengan hukum? Kamu mengatakan berapa harga saya? Saya tidak menjual diri saya. Tidak usah, ya berarti tak perlu dihargai. Tidak ada harganya. Lalu kenapa kau bertanya harga saya? Karena kau bilang hargai. Tentu saya tanya hargamu berapa, biar saya hargai. Nah, berarti kau tidak tahu kata ambigu dalam bahasa Indonesia. Satu kata yang bermakna ganda. Ya sudah, berarti kau paham. Harga bisa bermakna dengan harga apel, tapi kalau hargailah orang, maksudnya dihormati, itu sinonim. Kau nggak tahu ambigu itu apa? Bahasa Indonesiamu saja nggak ngerti etimologi bahasa Indonesia, kosakata ini digunakan untuk apa, berasal dari bahasa apa, itu saja tidak tahu. Kamu mengatakan dirimu cerdas dari mana? Cerdas, kamu mau dihargai berapa harga? Bukti cerdas. Nah, itu bodoh namanya, tidak mengerti kosakata ambigu. Kok ambigu? Kita nggak bisa ambigu, itu asumsi. Sekarang ya. Untuk tulisan yang sama, APL. Saya makan apel, terus pegawai itu melaksanakan apel pagi. Sekarang begini, kamu ngerti nggak kosakata ambigu? Kita kembali ke laptop. Oke. Kembali ke laptop, kamu jelaskan ruh itu gimana dalam bahasa Ibrani? Kita kembali ke laptop. Menurut imanku Allah itu adalah roh. Menurut imanmu Allah itu apa? Harus bisa ditesis. Ya sudah, saya sudah kasih ayat. Kejadian 1 ayat 2. Itu kan menurut terjemahan Indonesia, menurut orang Yahudi yang mewarisi kitab itu turun-temurun, dia adalah angin. Saya kan Kristen Indonesia. Nah, kalau begitu kau jangan pakai kitab terjemahan bahasa Ibrani, bikin kitab sendiri, entah bunyinya apa. Memang saya tidak pakai bahasa Ibrani, saya pakai bahasa Indonesia. Diterjemahkan dari bahasa apa? Dari bahasa Ibrani. Berarti harus mengikuti disiplin bahasa Ibrani. Jangan seenaknya menafsir. Tidak bisa. Karena bahasa Ibrani. Karena orang Ibrani kan tidak sama bahasa dengan Indonesia. Menurut orang. Nah, kalau tidak sama, ngapain kamu gunakan kitab itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Ya dipakai dong, karena kan. Nah, makanya itu kalau kau menggunakan kitab itu terjemahan, kau harus mengikuti disiplin. Sekarang kita kembali pada topik. Gimana? Apakah Tuhan yang paling hebat? Nah, bukan paling hebat, Tuhan yang berkuasa. Saya bertanya, kalau memang Allah memang berkuasa. Apa kekuasaan Tuhanmu? Coba tunjukkan apa kekuasaanmu. Tadi kan saya sudah sebutkan ayatnya. Apa? Sudah dari awal, masa Anda lupa? Enggak tahu saya. Ya, sekarang saya tanya kekuasaan Yesus apa? Hah? Saya belum dijawab itu. Kamu muter tadi. Kenapa Yesus berkuasa atas apa? Kok kamu bilang hanya Yesus? Ya, sekarang saya tanya kamu, Tuhan kamu ada berapa? 1. Siapa? Halo? Siapa Tuhan kamu kalau 1? Tuhan saya Bapa di surga. Kenapa? Bapa di surga, lalu siapa Yesus? Yesus. Tuhan saya kan bisa mengutus firman-Nya, bisa mengutus rohnya. Nah, ini. Roh yang mana? Roh yang merpati atau yang anak? Yang merpati. Firman yang anak. Ada 3. Tuhanmu ada 3. 1. Kan menyatu di dalam diri Tuhan. Mana bisa 1 tapi bisa ke sana-sana. Apakah Tuhan membela diri? Itulah hebatnya Tuhan saya, tidak perlu membela diri, diutusnya suaranya, diutusnya rohnya. Membelah diri, bukan membela diri. Membelah diri itu contohnya ini 1 nih ya, kayak apa itu sel-sel kayak jadi 2. Tuhan kami tidak gitu. Dia mengutus rohnya bisa, mengutus firman-Nya bisa. Sekarang Tuhan yang kamu sembah, bisa nggak mengutus firman-Nya? Ada firman Tuhan di dalam hatimu? Sekarang saya tanya, ada mengutus firman-Nya, bentar, selesaikan dulu, jangan loncat. Saya tidak suka. Mengutus firman-Nya, firman yang mana? Firman dalam perjanjian lama adalah Eipen.
Sementara dalam perjanjian baru logos. Maka saya bertanya yang firman yang mana? Firman itu kan bahasa Indonesia. Enggak, masa harus sesuai kesukaanmu? Kamu bilang saya enggak. Bukan kesukaan saya, sesuai Alkitabiah dalam original teks. Loh, tadi kamu bilang saya tidak suka. Berarti harus kesukaanmu. Kamu jangan mengalihkan ke situ. Kamu tidak ngerti maksud dari sebuah kata. Makanya, saya katakan begini. Saya berkata kepada Anda begini. Ada merasa satu lebih dari yang lain. Silakan. Oh tidak, saya tidak merasa lebih dari yang lain. Tetapi kamu bilang tidak suka. Setiap keilmuan harus dibedah. Kita lihat, kita cek. Kamu aja mana pembedahanmu? Pembedahanmu mana? Ya sudah, tadi saya tanya. Kalau saya katakan kitabmu berbahasa apa, aslinya bahasa Ibrani. Terus kenapa kau tidak mengikuti bahasa Ibrani? Loh, saya kan orang Indonesia. Kalau begitu nggak usah pakai kitab Ibrani diterjemahkan, bikin kitab sendiri. Loh, itu hak. Kan pembedahan namanya. Semua orang bisa, Tuhan untuk semua orang. Tetapi kami tidak mengatakan diri kami Yahudi. Kami tidak mengatakan diri kami Yahudi. Sekarang aku tanya, kau balik. Menurutmu, sumber dari Al-Quran itu, Taurat Al-Quran itu yang mana? Yang di dalam Al-Quran ada dibilang Taurat dan Injil. Yang mana? Injil sekarang. Injil itu yang mana? Injil? Ayatnya yang berapa? Kita bedah. Share ayatnya. Menurutmu, yang di dalam Al-Quran Allah mengatakan Injil. Injil yang mana itu? Dalam konteks yang mana? Konteks yang mana? Kau buka aja surah Maryam 19 ayat 30 bahwa Nabi Isa mengatakan, "Ku datang membawa kitab Injil." Nah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Nah, sekarang saya tanya kamu, itu Injil dari mana? Saya tanya. Nah, dalam etimologi kita, namanya kitab kepada seorang nabi adalah perkataan Tuhan yang diberikan kepada nabi. Kami mempercayai Nabi Isa sebagai nabi. Berarti perkataannya Allah, ya, itu adalah Injil yang kepada Isa. Adapun perkataan Allah atau Hashem kepada Musa itu Taurat. Ya. Berarti bukan Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat itu yang kepada Taurat. Bukan Injil Matius, Markus, Lukas itu yang kepada Isa. Kan demikian. Nah, begini. Kalau kita bicara masalah keempat Injil, Injil itu kamu dapatkan dari mana? Kosakata Injil itu dari mana? Dari bahasa Arab tuh bukan? Tidak. Loh, dalam bahasa Indonesia nggak ada Injil, itu bahasa Arab. Unsur serapan. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Oke. Unsur serapan dari Arab. Nah, oke, dari Arab. Sekarang bahasa Arab pun asli atau serapan dari bahasa Aram? Ini siapa yang recording ini? Kenapa? Bahasa Arab sendiri itu asli bahasa Arab untuk menyebut kosakata Injil atau dari bahasa Aram? Saya nggak tahu Aram ini. Nah, saya jelaskan. Kamu kan suka mengklaim Injil. Saya jelaskan yang Injil yang mana, yang bukan Injil yang mana. Saya akan, jangan diganggu saya berbicara, saya tunjukkan. Ya, silakan. Bentar ya. Ya. Nah, jadi gini, Injil itu adalah dari bahasa Aram, ya. Saya akan tunjukkan. Arab. Jadi bukan Arab. Aram. Beda ya. Beda Aram, beda Arab. Ya. Kenapa tadi kau maksud dari Arab? Enggak, Injil yang dalam bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa apa? Dari bahasa Arab memang. Nah, bahasa Arab menyerapnya dari bahasa Arab Evangelia. Ya, berarti dari Arab. Ini saya akan tunjukkan ke kamu. Ya. Bentar. Saya akan ajarkan kamu bagaimana bahasa itu diserap. Ini saya ajarkan biar kamu paham. Ya, begini ya. Apakah menurut kamu keempat Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah semuanya Injil atau ada sebagian yang bukan? Ya, semuanya Injil dari Kejadian sampai Wahyu kalau menurut kami. Oke, kalau menurut Anda ya. Nah, sekarang gini. Kita ke Matius pasal 4 ayat 23 ya. Nah, Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea, ia mengajarkan dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah ya. Benar ya? Ya. Nah, kalau kita cek ke dalam bahasa Yunani, original teks bahasa Yunani, kai periegen olen ten Galilayan o Iesus didaskon entais sunagogais auton kai keruson to evangelion. Nah, ini evangelion. Kata Injil diterjemahkan dari bahasa Yunani ini. Adapun di dalam bahasa Aramaik kita cek apakah itu menurut Aramaik Injil, karena Yesus berbicara dalam bahasa Aramaik bukan dalam bahasa Yunani. Kita cek di dalam Pesita Alkitab dalam bahasa Aramaik. Mana Pesita saya? Jadi nanti kita akan lihat yang mana yang Injil, mana yang bukan. Lengkap softwarenya ya. Ya, buatlah. Alah. Memang debater begini Bang Rudi, kita ngotot-ngototan tapi kita tidak bermusuhan ya. Santai aja, aku mana pernah. Iya, artinya hanya di atas ring doang gitu kan. Ya.
Tadi 423 ya, gini Bang Rudi, saya jelaskan 423. Kita ke ganti ya, ini masih bahasa Jerman, kita ke bahasa Aramaik. Sita ayat 23. Nah, tadi kan dalam bahasa Yunani kan evangelion, berarti Injil ya. Nah, sekarang kita cek dalam bahasa Aramaik. Umet kare huo Yesu bakulo Galilo. Umalev huo bakenuso tuhun mahre sebarto. Jadi dia di sini disebutnya sebarto ya. Aduh, kok geser lagi. Sebarto. Nah, sebarto ini, Saudara Rudi, dalam bahasa Aram itu artinya bukan Injil, tetapi dia artinya itu kabar doang gitu loh. Artinya perkataan biasa gitu. Sebarto. Nah, ini ya. Memang Injil kerajaan surga kan kabar gembira, kabar sukacita. Bentar. Makanya saya akan jelaskan kenapa kok tiba-tiba muncul surga gitu ya. Itu nanti konteksnya lain lagi. Jangan ada yang nyoret-nyoret nih. Yang ada nyoret-nyoret biar saya. Aduh, ini siapa yang ikut-ikut. Nah, ini sebarto. Nanti saya akan tunjukkan Bang Rudi dalam bahasa Aram yang mana yang sebenarnya Injil. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi dalam Matius ini ternyata kalau kita lihat ke original teks bahasanya Yeshua HaMashiach, ternyata dia bukan Injil. Tetapi bahasa Yunani menerjemahkannya, menulisnya Injil, dan bahasa Indonesia pun ikut-ikutan Yunani. Ya. Nah, kemudian kita pindah. Yang mana lagi sih yang disebut Berarti, Injil? Kamu mengatakan tadi bahasa Yunani Injil ya? Evangelion. Ya. Evangelion. Berarti Indonesia ikut-ikut. Kita cek Bang Rudi ya. Kita bedah satu persatu. Ya, sekarang kita ke Matius 9:35 Bang Rudi. Demikianlah ya, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajarkan dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Ada Injil lagi tuh? Ya, memang ada. Terus apa yang salah? Kita cek di dalam bahasa Yunani. Apakah ada Evangelion? Nah, oke. Yang mau tuh jangan dipotong, saya belum selesai. Saya nggak ngerti yang mau kuucapkan itu apa. Memang ada Injil kok di sini. Iya, Pak. Nanti saya tunjukkan. Jangan dipotong. Masih ada dua lagi saya tunjukkan. Ini bicara loh, bukan berkhotbah. Bukan berkhotbah. Maksudnya saya tuh kalau dalil saya ada 3, saya cuma sampaikan 2, otomatis orang akan tidak paham. Karena itu rangkaian ya. Nah, ini kan ini ya. 935 ya. Nah, kita cek ke dalam bahasa Yunani apakah ada evangelion di situ, Bizantin. Kai periegen o Yesus tas poleis pasas kaitas komas. Didaskon entais sunagogais auton kai keruson to evangelion. Oh ya, berarti diterjemahkan dari bahasa Yunani. Setuju ya? Nah, sebagai Injil, kalau Injil sinoptik itu memang dari bahasa Yunani, bukan Ibrani. Karena dari tadi saya tidak berbicara bahasa Yunani, saya melakukan perbandingan dengan bahasa Aram, Bro Rudi. Anda kurang menyimak. Nah, sekarang kita sampaikan. Makanya itu selesaikan dulu saya. Ini saya mengambil 3 dalil baru sampai 2. Nah, dengarkan dulu. Jadi karena dalil saya itu rangkaian. Kalau putus nanti orang bingung, nggak bisa dipotong karena itu mata rantai. Ya, dengarkan penjelasan dulu. 935. Dan 935 kita cek dalam bahasa Aramaik. Ya, 35. Umet kare huo Yesu bakenusoto kulhen wapokur yo malef huo bakenusotohun mahres sebarto lagi, bukan evangelion, Bro. Ya, terus masalahnya apa? Nah, jadi kalau menurut original teks, kalau menurut teks bahasa Yunani disebut Injil karena dia evangelion, tapi kalau menurut bahasa Aram itu bukan. Nah, tapi apakah ada disebut Injil dalam bahasa Aram? Ada. Nah, ini barulah akhir daripada penjelasan saya tentang bab ini. Saya akan tunjukkan ya. Ada di dalam Markus. Ya. Ini biar Anda tahu konteks bahasa asli. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Ada Injil ya di situ ya. Ini ya. Lihat ya, sudah dilihat? Iya, kelihatan. Oke. Kita ke bahasa Yunani. Ya. Bizantin. Arhe to evangelion Yesu Kristo uyo to teo. Nah, ini ada evangelion. Ya. Berarti bahasa Indonesia satu konteks dengan bahasa Yunani. Nah, kita cek ke dalam bahasa Aram sebagai bahasa sehari-harinya Yesus. Karena dia berbahasa Aram, dia nggak ngerti bahasa Yunani, ya kan? Kita cek. Kenapa Yesus tak bisa bahasa Yunani? Kan pernah Yesus ketemu perempuan Yunani, bahasa Yunani dong. Nanti tunjukkan dalilnya saja ya, kalau memang iya. Nah, ini. Di dalam Markus 1 ayat 1, dalam bahasa Aram,
Riso Dewangelion de Yesu Mashiho Brehdaloho. Nah, baru. Jadi kalau menurut perspektif bahasa Aram, Pesita, Matius itu kitabnya tidak pernah disebut Injil, tapi kalau Markus baru iya. Pembuktiannya di sini. Adapun menurut bahasa Yunani, semuanya disebut Injil. Nah, pendapat Anda gimana mengenai hal itu? Ya, semua Injil itu Injil sinoptik karena bukan orang Yahudi yang mengkanon daripada Injil itu. Dan orang Yahudi kan tidak percaya Yesus. Ya, saya memahami itu. Saya memahami itu. Udah. Tapi gini, pertanyaan saya, Yesus yang bersangkutan ini dia berbahasa Aram atau Yunani? Yesus bisa bahasa apa aja. Karena dia mana? Tunjukkan. Bisa bahasa Jawa? Oh, Jawa belum ada waktu itu di samping. Tuh, katanya bisa bahasa apa saja. Orang Jawa udah ada di zaman itu. Memang nggak ada orang Jawa di dekat dekat Ibrani itu ya. Oke, Yesus bisa berbahasa apa saja. Kira-kira dia bisa berbahasa Arab nggak Yesus di zaman itu? Bisa lah, bahasa Yunani. Mana buktinya? Buktinya mana? Anda selalu berkata siapa berdalil harus membuktikan, mana buktinya? Kisah Para Rasul 2 kau baca. Yesus yang mengarunia itu. Ya, dalam bahasa apa? Arab. Kisah Para Rasul 2 ayat 11 mungkin ya. Detail bahasa Arab yang disebut? Ya. Kan ada coba Yesus yang mengaruniakan. Coba. Ada kisah para kita beda. Siapa Anda selalu berkata siapa berdalil harus membuktikan. Nah, Anda yang buktikan. Tadi saya berkata saya buktikan sendiri gitu loh. Admin buka aja tuh Kisah Para Rasul 2 itu. Enggak, ente kan pakai laptop, saya aja pakai HP bisa kok. Oh iya. Kisah Para Rasul 2 ya ayat 11. Nah. Ini mana share screen-nya ini? Screen. Mana dia? Nah, itu kan ada tampil di layarmu, tampil lah. Halo? Ya. Screen share sudah nambah. Sudah? Nah, kan sudah jelas itu. Apa itu bunyinya coba? Saya mau dengar. Nggak ada tertulis gitu. Oke, baik orang Yahudi maupun penganut apa tuh? Aduh, bergeser-geser ini gimana nih? 11 atau berapa nih? Tunggu. Ayat 10 mulai ya. Tunggu. Nah, ini kan banyak bahasa ini mulai dari 9. Ya, mulai dari 9 bacalah. Ya. Silakan dibaca. Siapa yang baca? Apa tuh kau? Ente baca. Ya, tunggu aku lihat dulu ya. Biar jelas. Dari atas saja tuh, dari atas. Biar satu perikot katanya, biar paham itu. Coba dari atas saja. Enggak usah. Enggak, biar saya yakin bahwa itu subjeknya memang Yesua. Gitu. Jangan sampai ternyata orang lain itu. Ini dari atas. Atau saya yang baca lah, kalau ente nggak mau baca, saya yang baca dari atas, dari ayat 1. Dari 4. Saya yang baca. Maka dari ayat 1. Ayat 1, silakan aku baca lah. Turunin. Ini nggak kelihatan. Nah, ini. Kisah Para Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. 6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. 7, mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. 9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Waduh, Asia juga. Buset. Hebat kan? Tuan kami hebat. Enggak, masa bingung. Asianya mana nih? Vietnam apa Laos gitu? Atau Indonesia gitu loh. Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar dilakukan Allah.
Dah, situ aja. Ini siapa yang berkata bro dalam bahasa Arab? Loh, siapa yang berkata yang memberinya yang kau lihat? Siapa yang beri? Yesus lah, Roh Kudus, Roh geng. Kudus berbeda dengan Yesus bro. Loh, kok berbeda sih? Nah, sekarang lihat pada saat dia dibaptis oleh Yohanes. Roh Kudus itu siapa? Yesus itu siapa? Jangan kamu asumsi. Saya paham ini ayat-ayat ini. Ya, terus. Aduh, kamu main klaim aja, Rudi. Saya kecewa banget, bener. Saya bukan main klaim. Itu tulisannya jelas-jelas Roh Kudus. Kamu bilang Yesus loh. Loh, Yesus itu kan, Roh Kudus itu kan ada dalam diri Yesus. Yesus itu ada, kan dia bilang, aku akan mengutus Roh Penolong. Kan kata Yesus. Kok kamu jadi larinya ke situ? Kalau dia di dalam dirinya, kenapa dia berubah wujud menjadi merpati? Loh, itulah dibilang kehebatan Tuhan kami tidak seperti Tuhanmu yang Aduh, alasanmu tidak alkitabiah. Coba kamu sebutkan satu ayat di kitab sucimu. Di mana Tuhanmu bisa hadir di arsy, bisa hadir di langit, bisa hadir di bumi. Coba sebutkan. Oh, itu alegoris. Itu maknanya adalah kekuasaannya. Bukan alegoris. Coba buktikan sebagai sesuai judul debat kita. Siapa Makanya kamu datangkan, kalau setiap kamu mendatangkan dalil, datangkan dalilnya. Nanti kita bedah sesuai keilmuan. Dalilnya. Ini gimana matikan? Ini saya bertanya kepada Anda dari awalnya begini, apa jadarnya ke sini. Saya bertanya kepada Anda, Yesus ngerti nggak bahasa Yunani? Oh, Yesus ngertilah semua bahasa. Orang dia mana buktinya? Mana buktinya dia bercakap-cakap dalam bahasa Yunani mana? Tunggu bahasa Yunani ya. Gimana cara? Ya. Ini yang berkata jangan kasih orang lain loh. Iya. Nanti kamu kasih Paulus lagi, lain lagi itu konteksnya. Tar. Aku lagi bingung ini kayak mana mengapakannya ini. Ini tampilan apanya? Udah nyantai aja lah, nyantai aja. Udah ini layarnya ini loh. Ada ini, kalau aku pilih ini mati nggak nanti nih? New share, mematikan sharing ini gimana nih? Tunggu dulu, matikan dulu nih. Resume share. Biar yang matiin bro. Matikan lu. Bentar ya. Ada muncul panjang-panjang ini, bingung aku nih. Oh ini ada stop share, udah. Okay, thank you. Nah kalau gini kan enak. Ya, coba buka Markus 7 ayat 26. Ya kamu yang buka. Kamu selalu, saudara Rudi kan selalu berkata, siapa berdalil harus membuktikan. Mana buktinya? Saya lo pakai HP, RAM saya cuma 3 bisa menunjukkan dalil. Walaupun panas banget nih HP ku. Masa ente pakai laptop nggak bisa gitu loh? Admin ada, kau ini nyerocos saja. Bentar bro. Aduh. Aku bukan nyuruh admin. Kita kan berdebat, admin kan bisa membukakan gimana? Waduh, nanti waktunya lupa itu kalau admin share screen itu. Kok lupa? Kita kan nggak main waktu. Nah ini dah share screennya. Markus berapa bro? 7 ayat 26. Oke. Nah, kan sudah bisa, gampang kok. Ya. Nampak? Nih. Oke, saya baca ya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Apakah dengan dia orang Yunani, dia pasti berkata dalam bahasa Yunani kepada Yesus? Ya, pertanyaan sebaliknya, terus bahasa apa? Nah, sekarang gini, kalau Yesus diajak ngomong dalam bahasa Yunani, dia ngerti nggak bahasa Yunani? Buktinya bisa nyambung. Mana bukti percakapannya? Ya itu percakapannya, lanjutkan. Dia maka Yesus mengikut perempuan itu, ikutilah terus. Iya, tapi coba percakapannya dalam bahasa apa coba yang disebut? Ya nggak mungkin lah disebutkan ini bahasa Indonesia. Lah berarti klaim kamu nggak kuat kalau begitu. Ini dulu baca ayat 27 dul. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang lebih dahulu. Sudah jelas ini. Dalam bahasa apa dia ngomong? Ya bahasa Yunani dong. Ketika dia berkata, ketika suku dia adalah suku Yunani, apakah mesti dia ngomong pakai bahasa Yunani?
Ya pertanyaan saya balikan juga sama kamu. Jadi bahasa apa? Nah, saya juga nggak tahu, kan itu kitab ente harus dijelasin. Maka secara logika orang Yunani bicara bahasa Yunani. Kan selesai. Oh, tidak semua orang Yunani bicara bahasa Yunani. Orang Yunani di Bali pakai bahasa Indonesia, bro. Kalau dia betul-betul orang Yunani, ditulis itu bangsanya Yunani, dan dia dekat-dekat Yunani, itu kan masih dekat Yunani itu daerahnya itu. Di mana dekat Yunani? Ya itu daerahnya itu kan dekat masih dengan Yunani. Bukan daerah mana? Di mana dekat Yunani? Itu kan ada di bawah itu San Siro apa Coba itu? lihat petanya. Yerusalem, coba Bang Valen, apa Israel itu dekat Yunani apa enggak? Itu perasaan saya masih melewati Syria, baru Turki, baru Yunani, jauh banget itu. Coba tunjukin petanya Bang Valen. Hebatnya, Yesus tahu bahasa Yunani. Tuh, tadi kamu beralasan dekat. Setelah dekatnya terjawab dengan jauh, kamu mengatakan dia bisa. Aduh. Maksud saya dekat itu bukan 1 meter, 2 meter. Enggak, masih dekat itu maksudku bukan di Indonesia, jauh sekali. Tapi intinya Yesus bertemu sama orang Yunani. Bangsa Siro Fenisia. Ini kan dijelaskan bangsa Siro Fenisia. Tidak kau baca yang ditampilkan di layar. Iya. Sekarang gini, pembuktiannya bahwa dia berkata dalam bahasa Yunani, mana pembuktiannya? Ya itu kan sudah pembuktian dia orang Yunani. Kenapa harus disebutkan dia orang Yunani? Ya, apakah dengan dia orang Yunani dia mesti ngomong bahasa Yunani? Ya iya dong, karena makanya disebutkan dia orang Yunani. Paham. Nah, Anda orang Indonesia, Anda apa ini? Orang bule lahir besar di Indonesia belum tentu dia bisa bahasa Inggris. Siapa bilang? Maksudnya itu udah jelas menjelaskan bahwa ini ada seorang Yunani. Paham, itu orang Yunani, tapi tekstualnya bahwa dia berkata. Kalau tidak disebutkan dia orang Yunani berarti tidak penting. Oke, sekarang kita kembali ke topik. Kalau tidak penting, kenapa kamu datangkan sebagai dalil? Waduh. Kok didatangkan? Karena ada tertulis Yunani. Dijelaskan. Paham, dia orang Yunani. Tegaskan dia orang Yunani. Harusnya kau berpikir. Bagaimana? Buka petanya dong, kan sudah dibuat di situ. Iya, paham. Malas sekali membaca. Oke, sekarang kita kamu yang malas membaca, kamu yang datangkan dalil, saya yang baca, gimana sih? Tadi kan sudah ditampilkan. Paham, dia orang Yunani kan? Ya dari? Ya dari suku Fenisia, Siro Fenisia. Nah, sekarang pembuktiannya bahwa percakapan itu dalam bahasa Yunani mana pembuktiannya? Kita kembali kepada topik tadi Injil itu, ya kan? Saya sekarang mau nanya, Injil Nabi Isa itu sebenarnya yang mana itu? Ya gini, kalau dalam perspektif Islam, yang disebut Injil ya adalah kitab yang diberikan kepada Isa. Ya apa? Coba, kan bukan perkataan Allah kepada Isa. Bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan itu kan? Lah, kitabmu sendiri dalam bahasa Arab yang mengklaim bahwa dia itu bukan Injil, bukan Evangelion, Sebarto. Saya tidak tanya itu, saya tanya Isa. Bukan itu kan? Ya, kalau gini, kalau kitab itu tidak pernah dirubah, Allah tidak akan menurunkan Quran. Karena Allah menurunkan Quran, ya kan? Inna anzalnal Qur'ana musaddiqan lima baina yadayhi. Mengkoreksi apa ada yang ada di tangan kalian. Jadi mengkoreksi. Makanya gini Bro Rudy. Sekarang kamu bilang kalau tidak dirubah. Oke, saya bilang sudah dirubah. Maka tentang Al-Quran kau bilang kan? Ya. Saya tanya Injil Nabi Isa itu yang mana? Ya sudah nggak ada, kan sudah dirubah. Makanya diturunkanlah Quran untuk memperbaiki. Jadi Allah tidak menjaga Injil itu. Kok lucu ya? Tidak, Allah menjaminnya hanya satu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hanya Quran yang dijaga memang gitu. Berarti Injil Nabi Isa itu bukan Injil yang seperti orang Kristen punya kan, yang berbahasa. Bukan, ya itu udah ini. Itu kan di sini dalam Al-Baqarah. Oke, sekarang wailul lil ladzina yaktubuna al-kitab biaidihim summa yaquluna hadza min indillah yastaruna bi samanan qalila. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati. Bima kanu fihi yahtalifun. Ya. Sekarang Tauratnya Allah SWT itu yang mana? Yang Allah turunkan kepada Musa di zaman dulu. Kalau yang sekarang dalam perspektif Islam udah berubah. Artinya ada sebagian yang berubah, ada sebagian. Kok sebagian sih, kalau berubah ya berubah. Artinya nggak ada lagi. Sama seperti Quran mengkoreksi, Bro. Quran kan mengkoreksi. Quran mengkoreksi. Yang mengkoreksi kan. Apa yang disebut dikoreksi? Ya mengkoreksi kan. Musaddiqan lima baina yadayhi. Ya apa yang dikoreksi? Coba sebutkan. Nah, sekarang gini ya. Kalau kita lihat. Apa yang dilihat? Sekarang saya tanya kamu.
Ya, Taurat yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Musa itu di mana sekarang? Loh, kita tidak tahu di mana sekarang. Nah, berarti tidak ada ya, boleh katakan tidak tahu karena tidak ada kan, kita tidak tahu lagi. Ya, bekas-bekasnya ada. Ya. Bekas-bekasnya. Terus kenapa kamu klaim-klaim sama si Palen, sama orang-orang Yahudi bahwa Tuhan kalian sama, kitabnya itu yang kau baca-baca dari Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan. Kenapa kau baca-baca itu? Yang mengatakan bahwa Tuhan Islam dengan Tuhan Yahudi sama, bukan orang Islam tapi rabi, bro. Ya makanya aku bilang, kau imanilah rabi itu, begitu. Bukan masalah diimani rabinya, keilmuan Ya, itu kita lihat konteks. Sudah, berarti kau tidak mengimani rabi, artinya kau tidak mengimani bahwa Tuhannya orang Islam dan Tuhannya Yahudi sama. Yang mengatakan sama itu rabi, bahkan di dalam rabi. Quran pun sama. Sudah, titik, berarti rabi. Nah, makanya dari itu jangan kau suka mengambil-ambil kejadian Keluaran ya itu yang jangan kau ambil-ambil itu bukan punya kalian. Saya tidak mengambil itu, saya mengambilnya Beresit, Shemot, Bamidbar, Devarim. Ya, itu pun jangan kau ambil. Why? Karena Kenapa? sudah diubah-ubah tadi kau bilang, berarti itu nggak diubah-ubah. Nah, ini perlu Anda ketahui bahwa Al-Quran adalah informasi kebenaran. Untuk mengetahui kebenarannya, maka di mana Al-Quran menyindir, disitulah kita melakukan tesis. Benar nggak berubah? Kan gitu. Kamu bilang Al-Quran hanya informasi. Saudara Rudi, saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa Al-Quran itu benar-benar mengkoreksi kitab sebelumnya. Saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan kalau Anda ada diam. Saya akan tunjukkan. Injil saya akan tunjukkan. Biar gampang, Injil aja. Apa yang dikoreksi? Enggak. Kamu tadi bicara masalah Torah Kejadian, kok saya akan tunjukkan. Saya tidak mau. Injil aja dulu yang paling gampang. Kan saya yang bertanya, bukan kamu. Loh, kamu diarahkan, kamu nggak mintanya arah ke situ. Saya bertanya biar gampang. Biar gampang saya mencerna. Gini. Injil gimana maksudnya? Apa yang diperbaiki dari apa yang kau bilang dikritisnya loh. Nah, jadi gini. Kalau menurut kalian Injil itu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ya. Nah, menurut kami beda. Injil itu adalah firman Tuhan kepada Isa. Ya, apa itu? Coba saya. Ya udah beda. Ya perkataannya. Ya apa? Coba. Ya di dalam Quran yang perkataan Allah kepada Nabi Isa itu Injil itu. Ya mana dia? Sebutkan kita 2 ayat kek. Bentar saya carikan. Kitabnya apa? Contoh. Kitabnya Quran, bro, tinggal surahnya saya cari. Contoh Al-Quran itu 114 surah. Injil Nabi Isa berapa surah? Coba buktikan dulu. Oh, bukan berapa surah, bro. Di situ yang dikutip saja. Ada berapa ayat, iya. Kalau berapa surah nggak ada. Yang dikutip saja. Jadi hanya itu isi Injil. Loh, terserah Allah. Allah mau mengutip berapapun terserah. Itu bukan terserah Allah. Memang nggak tahu. Loh, kok itu kan dari Allah seperti itu. Kami menerimanya seperti itu. Kalau Allah akan tahu. Akan dikatakan. Si Matius menulis atau siapa. Sekarang sebutkanlah siapa nama murid Nabi Isa kalau memang tahu. Nggak ada disebutkan, cuma disebutkan 12. Kenapa nggak disebutkan? Lah memang tidak disebutkan, terus gimana? Lah gimana? Berarti nggak tahu. Sekarang gini, kalau menurut kamu nama muridnya siapa? Sudah ada di Alkitab 12 murid, 12 rasul. Siapa saja? Siapa namanya? Matius, Markus, Lukas, Thomas, Petrus, Yudas, Yakobus dan lain-lain. Nah, selesai. Kau coba sebutkan siapa murid Nabi Isa? 5 saja. Tidak ada disebutkan. Cuma disebut Hawariyun. Kalau tidak ada terus Hawariyun gimana sih? Loh, kalau tidak ada terus ngapain kami harus mengatakan memang tidak ada. Cuma disebut 12. Jadi yang menulis Injil Nabi Isa siapa? Nggak ada yang di Al-Quran tidak dikatakan menulis, tidak. Berarti nggak ada Injil itu? Loh, Injil itu perkataan Allah kepada Isa, itu Injil. Ya, berarti nggak ditulis. Bagaimana mau ditulis kalau ditolak oleh Bani Israel? Nah, berarti tidak. Terus yang dirubah apa? Yang apa yang diubah-ubah? Kamu bilang kitabnya diubah-ubah. Yang mana diubah-ubah? Oke, mari saya tunjukkan. Tunjukkan. Mana yang diubah-ubah? Kamu bilang tidak ada ditulis. Terus yang diubah-ubah apa? Dalam perspektif perjanjian baru, kamu mau? Ya, perjanjian baru. Silakan. Oke. Perjanjian baru itu menggenapi perjanjian lama atau berdiri sendiri? Kenapa? Perjanjian baru menggenapi perjanjian lama atau berdiri sendiri? Kalau Yesus datang untuk menggenapi. Menggenapi, oke. Ya. Nah, sekarang saya bertanya gini. Di perjanjian lama, di manakah orang-orang Israel memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa? Saya tidak bertanya itu.
Nah, Yang inilah saya bukti. tanya, mana yang dikoreksi? Memang ada di perjanjian lama ada dikatakan Allah SWT. Inilah. Memang, Loh, itu kan bahasa Arab, bro. Nah itu sudah. Kan kamu mengatakan bahwa Al-Quran mengkritik. Ya, mengkritik. Ya, mana yang dikritik di Injil? Apa yang mau di Injil atau diperbarui? Silakan. Ya, ini saya menjelaskan yang dikritik. Ya, jelaskan apa yang dikritik. Allah. Nah, gini kan, yang dikritik di Injil. Jadi gini. Ya. Yesus tidak disalib. Nabi Isa Bentar. Jadi gini, di dalam perjanjian lama tidak pernah umat Tuhan itu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Sekarang muncul di perjanjian baru Tuhan dipanggil Bapa. Nah, itu kan dikritik juga. Memang ada perubahan. Memang perjanjian lama pernah orang Yahudi mengatakan Allah SWT. Loh, enggak pernah. Kan dalam bahasa sudah. Kan lucu pernyataanmu itu. Beda konteks, bro. Sama lah konteksnya. Kalau Allah itu nama pribadi, kalau Bapak itu julukan. Sekarang kamu, anakmu manggil kamu Bapak. Anakmu manggil kamu Bapak. Ada nggak di perjanjian lama orang membuat nama pribadi Allah itu Tuhan itu Allah SWT? Dan kasih saya. Ya itu tidak mungkin. Kau mencari kata Allah. Terus yang dikritik apa? Rudi, saya jelaskan sama kamu, Rudi. Saya jelaskan sama kamu ya. Aduh, Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan nama Tuhan dalam bahasa Ibrani itu Yod He Vav He. Ya, berarti kan? Tuhan ganti nama. Gini, berarti Tuhan ganti nama. Bukan Tuhan ganti nama, dalam perspektif. Dalam perspektif. Apa lagi dalam perspektif ini? Ya, dengarkan saya dulu. Gini, kamu mencari sebuah nama dalam bahasa Arab di dalam teks berbahasa Ibrani yang nggak akan nemu, bro. Ya terus apa yang mau dikoreksi? Apakah nama itu juga dikoreksi? Nah, kalau kau mengkoreksi itu, sekarang begini, saya bertanya, di dalam Septuaginta, perjanjian lama dalam bahasa Yunani, perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Kita Injil aja lah dulu. Mana Injil yang dikoreksi oleh Al-Quran? Silakan. Injil dikoreksi Al-Quran tadi. Bagaimana Allah itu orang-orang Yahudi tidak pernah menyebut Tuhannya Bapa, tiba-tiba di perjanjian baru Tuhan dipanggil Bapa. Itu koreksi. Bro, begini loh, bro. Kamu mengatakan yang di perjanjian baru itu bukan milik Allah SWT. Bukan, ya buku sudah bukan milik karena sudah dirubah. Ya, terus, kan ada ayatnya. Terus kenapa kamu bilang itu? Nah, makanya kau pahami. Pernah nggak Nabi Isa mengatakan Bapa di dalam kitab Injil yang Nabi Isa itu? Pernah nggak? Nggak pernah. Ya memang sudah, nggak boleh. Apa yang dikoreksi? Karena Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, tidak boleh diperanakan. Bagaimana dia manggil Bapa? Ya sudah, betul. Terus yang dikoreksi apa? Nah, dikoreksi kan dalam bahasa Ibrani pun Lo Ish'el, tidaklah Tuhan adalah seorang laki-laki. Sudah jelas. Siapa bilang? Masa nggak tahu kau 6101? Lo Ish'el, tidaklah seorang laki-laki adalah Allah atau Hashem. Coba buka 6101, aku mau lihat. Apa itu 6101 apa? Ya buka surah 6101. Surah ke-6 ayat 101. 101. Oke. Surah ke-6 ayat 101 ya? Iyalah. Ini tentang konteks apa nih? Nggak tahu, baca entah laki-laki entah enggak tuh. Baca dulu. Oh, kamu mau bicara gender, nanti saya jelaskan. Nah, saya ngerti bro, masalah gender ini saya ngerti bro. Saya nggak asal-asalan ngomong. Nanti saya jelaskan, nanti saya jelaskan. Aman. Ya, nanti saya jelaskan. Nanti saya ajar, ya ibaratnya saya ngelesin kamu bahasa Arab dan Ibrani lah ya. Baca dulu biar orang tahu. Ini gimana nih kok jadi gini? Bentar ya bro. Aku ambil jemaah. Mana Rudi tadi? Surah keberapa Rud? Bang Rudi. 1, Orang tua gue panggil Rudi lagi. Apa? Santai aja. Surah 6 ya, Al-An'am ya. Ayat 101. 101. Wah, ini sudah melebihi jam ini, katanya 1,5 jam, kayaknya mau 3 jam. Ya udah, kita habis ini selesai aja lah, aku udah ngantuk kali. Ya, kita supaya jangan dikatakan ada yang mengalah, kita bilang Bang Valen 10 menit lagi ya. Ya. Mau sampai di mana itu? Ya. Ini kan badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad. Walam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Nah, ini masalahnya di mana, bro? Ya, yang mempunyai istri itu laki-laki apa perempuan? Loh, sekarang gini, maksudnya apa? Ini kan kaitannya anak.
Loh, tadi kan kamu bilang laki-laki tadi. Apa kamu bilang? Nah, makanya kalimat itu kau sebelumnya. aku juga masih ingat. Makanya gini, dengarkan baik-baik, jangan dipotong-potong. Ini kan satu ayat, bro. Dengarkan baik-baik. Dia Allah, ya ini kan, ya dia Allah pencipta langit dan bumi. Ya kan? Bait pertama. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Kan logis, bro. Nggak punya anak, nggak punya istri, bagaimana dia punya anak? Saya tidak menanya itu, yang saya tanya, kenapa harus disebut istri di situ? Nah, sekarang gini, seorang laki-laki, ini cocok. Seorang laki-laki itu nggak mungkin. Laki-laki kan. Nah, betul jebakan saya. Kamu mau bicara masalah gender ya, Ruth? Bang Rudi. Tadi kan kamu bilang tadi mengenai apa itu? Seorang laki-laki, kau bilang apa tadi? Itu namanya gender. Saya kasih tahu kamu ya gini. Di dalam bahasa Arab dulu lah, nanti bahasa Ibrani nanti belakangan. Di dalam bahasa Arab, kenapa Allah itu disebut dengan kata ganti hu atau huwa? Kata ganti laki-laki. Kenapa enggak hiya? Ini ya. Malaikat pun Bang Rudi disebutkan dengan kata ganti juga laki-laki huwa. Kenapa? Jadi gini. Ini dari guru saya berbahasa Arab. Jadi gini. Kenapa kok Allah itu? Kenapa Allah dikasih gender itu huwa? Karena bukan berarti Allah itu laki-laki, bukan. Tetapi gini. Namanya laki-laki ya. Dia akan berkembang biak kalau ada pasangannya. Laki-laki, perempuan, jantan, betina. Nah Allah kan tidak punya pasangan, makanya gendernya laki-laki. Tidak mungkin selamanya dia tidak akan pernah berkembang biak. Karena Allah satu-satunya. Begitupun dalam bahasa, tapi bukan dia laki-laki, tidak. Karena gender yang tidak bisa berkembang biak ditetapkan dengan gender pria. Gitu. Karena makanya saya kasih tahu kamu. Ada mudzakkar, muannas. Mudzakkar, muannas. Muannas itu gender wanita. Itu tidak selamanya bermakna seperti itu. Nah, dalam bahasa Ibrani pun juga seperti itu. Kenapa Elohim atau Hashem disebut Hakadosh Baruch, ya kan, yang suci dan yang terpujilah dia. Ya, dianya laki-laki pakai hu, ini sama dengan bahasa Arab sama-sama hu. Kenapa? Kenapa kok dia tidak pakai hi? Ya sudah. Karena dia adalah tunggal satu-satunya yang tidak berkembang biak, makanya disebut dia adalah gender perempuan. Jadi sebenarnya masalah itu, problem itu. Mengenai Bapak itu udah clear ya, bahwa dia laki-laki ya. Selesai. Oh bukan, ini saya bertanya gini. Bukan. Aneh. Bapak itu aneh gitu. Sekarang gini. Kenapa di perjanjian baru tiba-tiba Hashem atau Yod-Heh-Vav-Heh atau Elohim dipanggil Bapak. Sementara di perjanjian lama tidak ada orang menyebut Hashem adalah Bapak. Itu kan lucu. Ah, kau banyak kali. Masa iya? Ya coba saya carikan dalam perjanjian lama orang Israel atau Musa memanggil Tuhannya Bapak. Saya carikan. Nah, nanti kita cari itu. Penting kita kembali dulu kepada topik semula. Ya. Kita lihat semula Injil. Apa? Saya tes daya ingat kamu. Tapi semula apa? Nggak, saya mau kembali ke Injil tadi. Injil itu. Berarti kamu nggak ngerti topik semula. Topik semula itu Tuhan mana yang berkuasa. Ingat gimana ini? Nanti kita lihat Tuhan mana yang berkuasa. Kan sekarang. Ya makanya saya tanya. Kalau Bapak atau Allah yang berkuasa. Sekarang mengenai Injil itu. Apa? Tadi kamu bilang Injil itu sudah diubah-ubah. Terus saya tanya. Ya Allah yang berkuasa. Ya, Injil yang mana diubah? Bukan Matius, Markus, Lukas kan? Bukan, kamu bilang. Ya sudah. Berarti itu tidak dirubah. Yang dirubah itu adalah Injilnya Nabi Isa. Terus kamu bilang Injil itu sudah ditulis. Tidak. Kalau tidak ditulis, terus diubahnya pakai apa? Gini, Bro Rudi, kita harus punya kesepakatan yang sama. Anda mengatakan harus dari dua jalur. Dari jalur saya, yang dimaksud Injil itu adalah perkataan Allah kepada Nabi Isa. Setuju? Ya, terus? Di dalam perspektif kamu, apakah Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau bukan? Injil di tempat kami mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Terus? Wah, itu tidak bisa. Injil itu cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kejadian itu bukan Injil, bro. Itu Tanakh. Orang Neviim, Ketuvim. Kok kamu larang? Itu iman kami. Injil kamu sudah berita kerajaan sorga. Selesai ya. Dari mana Injil dikatakan berita kerajaan sorga? Itulah iman kami. Oke? Terus sekarang kau buat Injil Nabi Isa itu mana? Apakah sudah sempat dituliskan atau belum? Nggak dituliskan. Nah, kenapa di Al-Quran ada dikatakan kitab Injil? Mana ada dikatakan kitab Injil? Ayat berapa? Nah, coba tunjukkan. Sebentar. Bang Valen cek waktu, ini udah malam banget. Jadi lupa ya. Nggak apa-apa lah. Ya, kalau udah cukup mungkin bisa dilanjut kapan gitu ya. 5 menit lagi, 5 menit. Biar jangan dikatakan saya kabur lah. 5 menit. Dikatakan saya kabur. Gak apa-apa, nggak saya katakan kabur. Karena saya pun sudah letih. Enggak, supporter ente. Nah ya, supporter ya biasa. Supportermu pun juga bilang hari pertama.
supporter cinta buta itu yang bahaya. Sama juga, supportermu juga cinta buta. Santai aja. Bentar ya. Banyak sebenarnya itu diberikan kepada Nasrani, diberikan kitab Injil. Saya harus cari lagi dah. Suara apa itu? Udahlah, besok kita lanjutkan ya. Aku udah ngantuk kali. Oh ya udahlah, kalau begitulah. Emang udah jam 11 juga ini. Ya, oke. Ya. Ya. Oke. Saya mau masuk ke JCC. Ya. Saya mau cari ilmu lagi di sana. Saya ini masih apa tolabul JCC? ini. JCC. Zujahidin Comment Center. Oke lah, oke. Oke ya, kita jumpa lagi esok hari. Saya cukupkan dulu sekian karena udah jam 11. Mataku sudah berat, ini kering udah. Oke, sampai jumpa. Saya Liv ya. Sampai jumpa. Oke, sip. Sip ya. Ya, selamat malam. Oke, stop live Bung Valen.